Di dalam istana kekaisaran saat ini, Permaisuri Lofilia sedang menangis terseduh-seduh. Yang mulia, jangan lakukan ini. Aku bukan sekadar permaisuri bagi seluruh rakyat. Aku juga pendamping hidupmu. Bagaimana bisa kau tega mencampakkan istrimu? Sang Kaisar Agung, Alexander, hanya menatapnya penuh kehinaan. Lofilia, jangan terlalu tinggi bermimpi. Aku sama sekali tidak pernah menganggapmu pendampingku. Apa kau sudah melupakan keberadaan selir agung Aisyah? Lofilia masih enggan menyerah bagaimanapun, perempuan itu hanyalah seorang selir. Alexander menatapnya dingin sekali. Hanya dengan jentikan jari, aku bisa mengganti seorang permaisuri. Dia lalu menarik Aisyah, yang berada di sisinya erat-erat ke dalam pelukannya. Beraninya kau hanya mengandalkan statusmu sebagai seorang permaisuri dan bermimpi menjadi orang yang berbagi ranjang bersamaku. Sungguh konyol. Aisyah pun menatap Lofilia dengan senyuman tipis penuh kemenangan. Air mata Lofilia terus mengalir deras. Alexander melanjutkan bahwa Lofilia tidak lebih dari pilar untuk meminjam kekuatan keluarga Duke. Aku tidak pernah menghargaimu, apalagi menaruh rasa cinta padamu. Mulai sekarang, seluruh perasaanku hanya milik Aisyah. Dia pun melangkah pergi tanpa menoleh. Layar beralih pada seorang wanita yang memegangi kepalanya dengan gusar. Rasanya ingin mati saking kesalnya. Apa gunanya laki-laki? Buang saja, hidup sendiri jauh lebih baik. Novel yang baru saja dibaca wanita itu adalah fiksi fantasi romantis pasaran. Tapi ada bagian yang sangat sulit dipahami. Kaisar itu jelas sudah memiliki permaisuri di sisinya. Namun sang pahlawan wanita bersikeras menjadi selir dan mengusir istri sah pertama. Pemeran utama pria bertindak buta tega mencampakkan istri yang menemani masa sulitnya. Akhirnya, Lofilia dijebloskan ke istana dingin dan tewas dalam kesedihan yang mendalam. Dan Kaisar Bajingan itu langsung menobatkan si pahlawan wanita menjadi permaisuri baru. Wanita itu merasa jengkel setengah mati. Namun saat dia melihat jam, hari sudah terlanjur sangat larut, dia pun memutuskan untuk tidur saja. Siapa sangka, saat terbangun kembali, wanita itu menyadari dirinya di tempat asing. Di sekelilingnya, terdapat berbagai perabot kuno, berkas bergaya klasik dengan sekelompok orang berpakaian formal khas istana. Setelah berhasil mengumpulkan kesadarannya, dia baru menyadari kalau dirinya masuk ke dalam dunia novel yang dibacanya semalam. Dan yang paling mengejutkan, dia kini berwujud sebagai Lofilia. Awalnya dia mengira ini semua mimpi, namun sekeras apapun mencoba, dia tidak bisa terbangun. Lofilia terpaksa menerima kenyataan pahit ini. Dia memang merasa kasihan pada Lofilia asli, tetapi dirinya sendiri sama sekali tidak punya keinginan untuk menjadi sosok tersebut. Betapa indahnya jika dia bisa bertransmigrasi langsung menjadi sang pahlawan wanita. Hari itu, seorang pelayan memberitahu bahwa mereka harus menemui sang kaisar. Membayangkan sosok pria itu membuat Lofilia sama sekali enggan menemui Alexander. Namun sebuah ide melintas di kepalanya. Dia pun tersenyum pada pelayan. Bisakah kalian membantuku merias diri agar terlihat sedikit lebih menawan? Para pelayan segera bergerak. Lofilia pun tersenyum tipis. Maaf saja, mulai sekarang sisa hidup dari tubuh ini hanya akan dijalani sesuai dengan keinginanku sendiri. Setelah bersolek, Lofilia tampak anggun saat melangkah memasuki ruang kerja Alexander. Sebelum datang kemari, Lofilia sudah menganalisis situasi rumit ini. Saat ini baru berjalan setengah tahun sejak sang pahlawan wanita masuk ke istana, yang berarti momen di mana Alexander baru saja mulai menaruh ketertarikan pada Aisyah. Karena itu, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Mundur perlahan dari kisah cinta rumit para tokoh utama tersebut. Lofilia menatap Alexander dengan serius, tidak ada lagi sedikit pun bidar cinta di matanya. Yang mulia, tolong ceraikan saya. Mendengar itu, Alexander langsung mematung di tempatnya. Sadarilah di hadapan siapa kau sedang berdiri sekarang. Ini bukan tempat untuk bicara sembarangan. Lofilia sudah tahu dia akan bereaksi seperti ini. Dulu, semua urusan di dalam maupun di luar istana selalu ditangani dengan sempurna oleh Lofilia yang asli demi mendapatkan cinta sang kaisar. Dia bahkan mengambil alih semua tugas Aisyah. Namun, Lofilia yang sekarang sudah sangat berbeda. Dengan tenang dia berujar, selir ini tidak sedang bicara sembarangan. Setelah merenungkannya berulang kali, saya merasa tidak sanggup lagi mengemban posisi permaisuri. Memohon pengertian sang kaisar, namun pria itu jelas menolak keras.
Apa sebenarnya yang sedang kau bicarakan ini? Selama 3 tahun terakhir, bukankah kau selalu menjalankan tugas permaisuri dengan sangat sempurna? Lovelia hanya mengulangi perkataannya sekali lagi. Alexander pun akhirnya sadar bahwa dia tidak main-main. 2 minggu aku tidak menemuimu, apa karena itu kau sedih? Alexander tersenyum tipis, belakangan ini aku sibuk sekali. Mulai sekarang aku akan datang setiap hari. Aku akan berubah. Lovelia tahu betul taktiknya, hanya sekadar janji manis belaka. Pria itu berharap dia luluh, tapi kepercayaannya sudah mati. Dia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bisa lagi menjadi permaisuri dan menyarankan agar Selir Agung saja yang menggantikannya. Alexander mencoba menenangkannya. Selir Agung itu dibawa masuk ke dalam harem semata-mata demi membangun hubungan diplomatik dengan negara lain. Lagi pula, dia baru berada di dalam istana ini selama kurang dari setengah tahun. Kau tidak perlu khawatir. Lovelia sadar pria itu salah paham dan mengira dia hanya cemburu. Maka dia langsung bicara belak-belakan. Tindakan ini pun akhirnya berhasil memicu kemarahan Alexander. Di mana kau menaruh keluarga Brandt? Lovelia mengernyitkan dahinya. Keluarga Brandt adalah keluarga asli Lovelia. Klan pahlawan pendiri yang kini telah kehilangan kepercayaan keluarga kerajaan. Itulah alasan mereka mendesak putri sulung mereka, Lovelia, untuk merebut tahta sebagai permaisuri. Namun Lovelia tidak peduli sama sekali. Lagi pula, mereka bukanlah keluarga kandungnya yang sebenarnya. Selain itu, keluarga manapun yang tega memanfaatkan putri tunggalnya sebagai alat tidak mungkin tulus. Jadi, Lovelia langsung menyatakan menurut hukum kekaisaran. Untuk bercerai, kaisar dan permaisuri hanya memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Alexander mulai panik. Itu hanya karena memang belum pernah ada sejarahnya. Dia mengertakkan giginya. Mengapa kau begitu terobsesi dengan perceraian? Bagaimana mungkin posisi permaisuri dibuang begitu saja? Masalah ini akan kita kesampingkan dahulu. Apapun yang kau inginkan bisa kuberikan, tetapi perceraian itu mustahil. Lovelia malah tersenyum cerah. Maksud Anda, selama Selir ini tetap menjadi permaisuri, saya bebas melakukan apa saja kecuali bercerai. Benar begitu? Alexander mengangguk. Lovelia segera memberi hormat dan langsung berpamitan pergi. Baginya, mendapatkan jaminan pernyataan dari kaisar itu sudah cukup. Tenang, perjalanan masih panjang. Dia tahu tidak mungkin mencapai tujuan akhir hanya dalam satu langkah. Maka, dia akan membuat kaisar sendiri yang memintanya. Lovelia mulai menyusun sebuah rencana matang. Tiba-tiba di detik berikutnya, dia berpapasan dengan sang pahlawan wanita di koridor. Aisyah, gadis berambut hitam panjang dengan sepasang mata legam. Pertemuan mendadak seperti ini menandakan dia pasti langsung datang kemari tanpa membuat janji. Terlebih dahulu, pemandangan itu memang terlihat cukup tidak pantas. Namun Lovelia sadar semua orang di sini diam-diam memaklumi jiwa bebas Aisyah. Lovelia sama sekali tidak sudi bicara dengannya dan langsung berbalik pergi. Namun Aisyah malah berinisiatif menyapanya, sudah sangat lama tidak berjumpa. Menyebutnya sebagai kejutan menyenangkan karena bertemu yang mulia di sini. Lovelia dibuat sangat heran. Lovelia sama sekali tidak senang. Bukankah kabarnya sejak Aisyah diangkat menjadi selir kekaisaran, perempuan itu sedang giat belajar tata krama. Tapi kenapa bersikap sekasual ini pada permaisuri? Lovelia langsung paham kalau perempuan ini sengaja melanggar protokol, bukan karena tidak tahu. Sambil tersenyum tipis Lovelia bertanya apa yang membawa sang selir agung kemari. Aisyah langsung menjawab dengan enteng, tentu saja dia di sini untuk menemui yang mulia. Dia sempat mencari ke kamar tidur utama, namun mendengar kabar kaisar sedang di sini. Lovelia kini benar-benar kehilangan kata-kata. Apakah selir itu sedang memamerkan kemudahan aksesnya untuk keluar masuk kamar tidur kaisar sesuka hati? Malas meladeni, Lovelia hanya berbalik dan mengiyakan ucapan itu dengan dingin. Karena masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, dia pun pamit pergi dari sana. Aisyah memanggil untuk menahan Lovelia. Sang permaisuri pun menoleh, lalu bertanya, apakah ada hal lain? Dengan suara lembut, Aisyah mengaku sebenarnya sudah lama ingin membicarakan hal ini padanya. Sesama perempuan harusnya bisa hidup berdampingan dengan harmonis, saling berkeluh kesah, berbagi rahasia, serta menceritakan masalah satu sama lain. Lovelia menatapnya tanpa paham tujuannya.
Sementara Aisyah justru melemparkan senyum yang agak mengerikan. Aisyah lalu bertanya dengan lancang, apakah perkataan Lovelia tadi hanyalah taktik baru demi menarik perhatian Kaisar? Lovelia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Padahal saat membaca novelnya dulu, dia mengira Aisyah adalah gadis manis yang penurut. Ternyata perempuan ini hanyalah sosok yang sangat kekanak-kanakan. Lovelia tidak bisa menahan tawa kecilnya, membuat Aisyah langsung mendesaknya kesal. Aisyah menuntut penjelasan, apakah perkataannya lucu. Namun Lovelia justru tertawa semakin puas tanpa beban. Baginya sungguh konyol, membuat keributan besar hanya demi mempertahankan hal yang sangat tidak penting. Bukankah itu menggelikan? Seketika tubuh Aisyah langsung membeku. Dia tidak menyangka Lovelia akan membalas begitu. Permaisuri langsung melangkah pergi tanpa menoleh. Semua hal tidak berguna itu, miliknya Lovelia, sama sekali tidak butuh dan tidak tertarik. Dia tidak peduli bagaimana cara mereka memadu kasih. Asal jangan pernah datang mengusik ketenangannya saja. Karena Alexander membebaskannya berbuat sesuka hati. Dia akan mengambil peran sebagai wanita jahat sekalian. Menghamburkan kas negara, bersantai menikmati hidup, makan enak, dan tidak melakukan apa-apa. Karena belum tahu cara kembali ke dunia nyata. Lebih baik dia menyerah sepenuhnya dan menikmati semua ini. Suasana pun berganti. Pelayan sibuk memeriksa dan memindahkan barang-barang. Aisyah bertanya heran tentang apa yang terjadi, namun Lovelia hanya menjawab dengan senyuman santai. Istana Permaisuri sedang direnovasi, jadi mereka harus segera pindah. Aisyah memprotes, mengapa harus pindah ke istananya. Sementara bibir Lovelia hanya menyunggingkan senyum tipis. Langkah awal perannya sebagai seorang wanita jahat adalah dengan pindah rumah. Dan dia sengaja langsung menargetkan istana milik sang selir agung Aisyah. Istana Permaisuri sebenarnya memang tergolong mewah. Namun, jika dibandingkan dengan istana milik Kaisar dan selir, tempatnya sama sekali tidak ada apa-apanya. Keadaan diperparah karena Kaisar tidak peduli padanya, membuat para pelayan di istana Permaisuri mulai bekerja ogah-ogahan. Bahkan tidak ada yang repot memperbaiki celah jendela yang berangin. Demi meniru gaya hidup hemat Aisyah, Lovelia yang asli membiarkan kerusakan itu selama bertahun-tahun. Dalam kisah aslinya dulu, dia terserang penyakit paru-paru mematikan, lalu tewas memendam dendam mendalam. Lovelia hanya menganggap jalan pikiran itu luar biasa bodoh. Sehemat apapun Aisyah bersikap, istana selirnya tetap saja dipenuhi gunungan harta karun kiriman para bangsawan. Lovelia sendiri tidak pernah tahu kapan dia bisa bercerai secara resmi. Jadi dia berencana mendekorasi ulang istana Permaisuri sesuai seleranya. Namun proyek itu terlalu masif dan memakan waktu teramat lama. Permaisuri jelas ogah tinggal di tengah puing renovasi. Maka dia memutuskan menumpang sementara waktu. Lovelia tersenyum sinis lalu berkata pada Aisyah, jika kau tidak senang, pindah saja ke istana Permaisuri. Di sana suasananya jauh lebih sejuk dengan dekorasi teramat sederhana yang pastinya akan sangat cocok dengan seleramu itu. Lovelia tahu betul bahwa Aisyah tidak akan pernah sudi pindah ke sana. Jika selir itu merasa keberatan, silakan pergi saja, karena Lovelia kini adalah sosok antagonis tanpa rasa malu. Aisyah mengatupkan rahangnya rapat-rapat demi menahan amarah. Ini adalah istanaku sendiri. Kenapa harus aku yang pergi? Lovelia pun melangkah mendekati Aisyah. Baguslah, kalau begitu. Tampaknya kita akan tinggal bersama sebentar. Jadi sesama wanita, kita harus akur. Kemarahan Aisyah sudah diubun-ubun. Namun dia sama sekali tidak boleh menunjukkannya sekarang. Aku hanya mengatakan hal itu karena aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Aku paham Lovelia sangat membenciku, ucapnya seraya memasang wajah lemah tanpa dosa. Namun apakah Yang Mulia Kaisar juga akan merestui tindakan ini? Aku sangat cemas tentang itu. Mendengar ucapan itu Lovelia langsung mendengus gele. Pantas saja selir kesayangan itu tiba-tiba bersikap sangat manis. Rupanya dia berencana mengadu langsung di hadapan sang Kaisar. Lovelia menjawab acuh tak acuh, terima kasih atas perhatianmu. Lalu Aisyah berbalik pergi dengan murka. Lovelia melangkah masuk dan mulai menyesap tehnya dengan tenang. Sebelum akhirnya Alexander datang menyerbu. Selir Agung baru saja mengadu tentang sesuatu yang sulit dipercaya. Aku mendengar kabar kau memaksa tinggal di istana selir, apakah itu benar? Lovelia mengangguk santai, membuat Alexander benar-benar tidak habis pikir. Bukankah dia sudah memiliki istana Permaisuri sendiri?
Mengapa sekarang mendambakan istana selir? Perilaku macam apa ini? Lovelia hanya menanggapi dengan senyuman tipis. Jika hamba tidak salah ingat, bukankah Yang Mulia sendiri yang bilang hamba boleh melakukan apapun? Alexander langsung tertegun mendengarnya. Lovelia melanjutkan, hamba hanya mematuhi titah kaisar untuk bertindak sesuka hati hamba sendiri. Hamba bahkan menyarankan agar istana permaisuri diberikan kepada selir agung. Alis kaisar langsung berkerut tajam. Tindakanmu ini sungguh tidak masuk akal. Jika butuh istana baru, kita bisa membangunnya. Jika kau menginginkan tempat yang lebih megah, kita bisa merenovasinya. Tetapi merampas kediaman orang lain, sebagai permaisuri kau tahu itu salah besar, bukan? Lovelia tersenyum tipis, namun hamba hanya menginginkan istana milik selir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sosok yang berjanji hamba boleh mendapatkan apapun, bukanlah orang lain. Itu adalah Anda sendiri, Yang Mulia. Bukankah Anda yang berucap hamba boleh berbuat sesuka hati? Alexander menatap Lovelia dengan tajam, lakukan saja sesukamu. Kalau begitu, aku tidak pernah menyangka kau bisa sekeras kepala ini. Lovelia baru saja hendak merasa menang saat raut wajahnya tiba-tiba mendingin kembali. Kaisar rupanya lebih memilih mengabulkan tuntutan sekonyol ini daripada menyetujui perceraian. Sebuah kabar yang sangat buruk bagi Lovelia. Alexander menambahkan, tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk tinggal satu atap. Aku harap kau tidak memicu masalah yang tidak perlu. Lovelia menjawabnya sambil tersenyum. Semua itu tentu bergantung pada bagaimana sikap selir agung nanti. Di titik ini, Kaisar jelas tidak akan tinggal diam dan menunggu ajalnya tiba. Lovelia mengira selir itu akan memakai trik kotor, tapi anehnya, tidak ada kejadian apa-apa. Meski hanya tinggal sementara di istana sang selir, Lovelia sama sekali tidak sudi hidup menderita. Maka dia menjajal seluruh barangnya ke setiap kamar kosan, mendominasi hampir 70% area istana selir. Anehnya, Aisyah tetap saja diam tanpa protes. Lovelia tahu Alexander pasti telah membujuk selirnya dengan sangat baik. Semegah apapun istana kaisar ini, mereka berdua tetap saja tidak akan bisa saling menghindari. Setiap kali berpapasan, Aisyah selalu pura-pura tidak melihat Lovelia dan menolak untuk menegurnya. Melihat ekspresi masam itu, Lovelia menyadari kaisar sendiri yang memerintahkannya untuk segera mengalah. Namun, Lovelia punya rencana tersendiri. Dia justru sangat berharap Aisyah berani menyerangnya agar dia memiliki alasan kuat untuk menuntut perceraian. Sesuai dengan alur novel aslinya, demi menonjolkan pesona sang protagonis wanita, Lovelia harus segera diabaikan dan disingkirkan. Dia memutuskan untuk segera pergi meninggalkan istana dingin ini. Caranya dia harus mulai bertindak sangat kejam sebagai antagonis. Maka dari itu, dia langsung memerintahkan para pelayan untuk memanggil desainer pakaian terbaik untuknya. Pelayan dengan sigap mendatangkan desainer ternama. Lovelia lalu membagikan seluruh pakaian lama dan perhiasannya kepada para pelayan. Begitu melihat sketsa rancangan sang desainer, dia terpana melihat kemewahan pakaian yang sangat mahal itu. Maklum, di kehidupan masa lalunya, dia selalu diperas habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Bahkan setelah mandiri, setiap keping uang yang dia peras harus dikirim ke rumah. Mungkinkah dia berempati pada Lovelia asli? Namun dia berbeda dengan pemilik tubuh ini, terutama jika mengingat kamar sewaan kumuhnya dahulu. Dulu, dia harus berpikir keras hanya untuk membeli baju harga beberapa koin saja. Namun Lovelia asli memiliki segalanya dengan mudah. Lovelia segera memperingatkan dirinya sendiri agar tidak lengah dan memicu kecurigaan orang lain. Ada rasa bersalah di hatinya, namun demi keluar dari istana ini, dia tidak punya pilihan. Dia tiba-tiba menghempaskan sketsa itu ke lantai. Pakaian bodoh macam apa ini? Lovelia bertanya dengan dingin, siapa lagi yang mendesainnya? Pasti masih ada rancangan lain yang layak. Desainer itu buru-buru menunduk, tidak ada sampel siap pakai saat ini. Namun jika permaisuri sudi menunggu 2 bulan, dia berjanji akan membuatkan sampel gaun yang baru. Wajah Lovelia menggelap, apa kau gila? Apa kau menyuruhku memakai jubah mandi setiap hari selama 2 bulan? Terlebih lagi, Aisyah sudah pamer ke seluruh istana bahwa dia akan datang pekan depan untuk melihat desain barumu. Hampir seluruh baju bangsawan dibuat secara khusus. Begitu rancangan dipilih dan ukuran tubuh diambil, tidak boleh ada tiruan yang dibuat kembali. Bagaimanapun, kaum bangsawan sangat benci memakai baju yang sama dengan orang lain.
Setiap desain hanya dibuat eksklusif untuk satu orang saja. Sebagai bintang baru di kalangan elit, Aisyah jelas menjadi pelanggan paling berharga bagi mereka. Sang desainer pasti sudah menyiapkan konto khusus untuk sang selir. Hingga dia pun mulai gugup terbata-bata. Dia berdalih bahwa desain tersembunyi itu jauh lebih cocok untuk sang selir agung. Lovelia seketika kehilangan kata-kata karena beraninya pria ini menipu dirinya yang merupakan pelanggan pertama. Seburuk inikah perlakuan yang diterima Lovelia asli dahulu? Suaranya pun seketika berubah sedingin es. Sungguh lancang pantas atau tidaknya pakaian itu, biar dia sendiri yang menentukan. Dia memerintahkan untuk menyerahkan semua rancangan lain, meski desainer itu masih mencoba berkelit. Lovelia benar-benar kehilangan kesabaran dan dengan tegas mengingatkan pria itu tentang siapa penguasa sesungguhnya di sini. Akhirnya ketakutan setengah mati, dia langsung memanggil para pengawal. Sang perancang buru-buru mengeluarkan semua contoh pakaiannya. Lovelia menatap dingin semua gaun itu, lalu memutuskan memborong semuanya. Dia sudah memperhitungkan segalanya sejak awal. Daripada membuang uang percuma, lebih baik borong semua, lalu menjualnya diam-diam setelah perceraian. Uangnya bisa jadi biaya hidup kelak. Sementara di aula, para menteri mulai berdebat panas. Sang permaisuri benar-benar keterlaluan karena menghabiskan begitu banyak anggaran untuk pakaian mewah. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Menteri Keuangan lainnya langsung menyetujui. Sebagai permaisuri, tidak pantas dia bersikap seboros itu. Hamba yang hina ini berani berkata bahwa Yang Mulia Aisyah jauh lebih pantas menjadi ibu kekaisaran. Alexander akhirnya angkat bicara. Apakah kalian sudah selesai mengoceh seperti kuda liar? Apakah beberapa potong gaun benar-benar bisa mengguncang seluruh keuangan kekaisaran kita? Akulah otoritas tertinggi di sini. Bukankah kelayakan permaisuriku jauh lebih berharga dari beberapa gaun? Apakah memang tidak ada satupun dari kalian yang bisa membedakan urusan penting? Akulah yang memilihnya sendiri. Apakah sekarang kalian berani meragukan keputusan mutlakku? Menteri Keuangan itu gemetar ketakutan, lalu berdalih bahwa dia tidak akan berani. Hamba hanya berbicara demi masa depan kekaisaran, dan terbawa suasana panas ruang rapat. Alexander mendengus dingin, sepertinya jabatan tinggi itu sudah tidak pantas kau duduki lebih lama. Dan tepat detik itu juga, Khan memecat sang Menteri Keuangan, lalu menjatuhkan hukuman tahanan rumah selama 3 bulan. Para menteri lainnya langsung mengubah sikap mereka. Permaisuri memang layak memakai gaun terbaik. Alexander kemudian menatap dingin ke arah sekretarisnya. Segera buatkan gaun yang jauh lebih megah untuk Lovelia. Dia lalu tersenyum licik. Mari lanjutkan rapatnya. Setelah pertemuan usai, suasana hati sang kaisar sangat luar biasa. Akhirnya dia berhasil menyingkirkan Menteri Keuangan Clay yang membangkang. Si bodoh itu baru saja menyodorkan alasan yang sangat sempurna. Sang sekretaris mengangguk, lalu berbisik lirih bertanya, apakah semua ini aman jika terus dibiarkan seperti ini? Bagaimana jika rakyat memandang Baginda Kaisar pelin-pelan? Tentu akan sulit bagi Yang Mulia untuk dikenang sejarah sebagai raja yang bijaksana. Tekanan aura Alexander mendadak turun. Memang benar aku belum terlalu lama menduduki tahta. Saat ini, aku masih berada di fase memperkuat otoritas mutlak kekaisaran. Dan satu-satunya cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan menyebarkan rasa takut. Berdarah dingin, kejam, tanpa ampun sedikit pun. Itulah kehebatanku dan satu-satunya pelajaran berharga dari mendiang kaisar terdahulu. Alexander menoleh dingin. Jika aku masih peduli pada gelar raja bijaksana, mana mungkin ku habisi nyawa ayahku sendiri? Sang sekretaris langsung terdiam 1000 bahasa. Alexander telah membantai ayahnya demi merebut tahta kekuasaan dan melenyapkan seluruh saudaranya. Kini sudah 3 tahun berlalu sejak dia memegang kendali. Selama itu, dia berhasil menaklukkan kaum barbar utara dan memperluas wilayah kekaisaran. Bahkan kekuatan pasukan ksatria pelindung kerajaan kini jauh lebih mengerikan. Namun, masih ada saja tikus-tikus yang memanfaatkan usia mudanya untuk mengekang langkahnya. Dan kaisar kejam ini berniat menginjak-injak mereka semua sampai tidak ada lagi yang berani menentangnya. Tidak lama setelah itu, Lovelia menerima tumpukan hadiah yang melimpah. Semuanya adalah aksesori dan gaun super mewah dengan kualitas terbaik. Lovelia benar-benar kebingungan. Dia mengira akan langsung dihukum mati karena sudah bersikap terlalu boros. Lalu mengapa gaun yang jauh lebih mewah justru dikirimkan kepadanya?
Pelayan menjelaskan bahwa seluruh hadiah ini dipesan secara khusus oleh Yang Mulia Kaisar sendiri dengan harga setara nilai 1 kota penuh. Lofilia ketika terkejut untuk apa sang kaisar tiba-tiba mengirimkan semua ini. Pelayan itu lalu menyerahkan kartu tulisan tangan dari Alexander. Kuharap gaun-gaun ini cukup layak untuk seleramu yang tinggi. Pertemuan kita berikutnya, aku ingin melihatmu mengenakan salah satunya. Tanda tanya besar muncul di kepala Lofilia. Rencana licik apalagi yang sedang pria itu siapkan. Padahal Alexander seharusnya sama sekali tidak peduli padanya. Sang pelayan tampak sangat gembira. Ini pertama kalinya aku melihat gaun yang begitu indah luar biasa. Dan Anda benar-benar menerima hadiah seberharga ini. Namun Lofilia tetap tidak bisa merasa senang sedikit pun. Para pelayan tulus merasa bahagia untuknya. Namun, mereka tidak paham apa yang sebenarnya dia inginkan. Mungkin suatu hari mereka paham. Dia tidak pernah menduga gaun-gaun itu akan semahal dan semewah ini. Tampaknya, jika dia ingin hidup boros dalam arti yang sebenarnya, dia harus bekerja jauh lebih keras lagi. Lofilia memikirkannya baik-baik. Alexander pasti tidak mungkin memberikan hadiah ini hanya karena iseng semata. 9 dari 10 kasus, tindakan tak biasa ini pasti karena dia meminta perceraian. Pelayan itu kemudian bertanya, apakah dia ingin segera mencoba salah satunya. Lofilia tersenyum tipis. Dirinya kini sedang berada di ambang batas perceraian. Bagaimana mungkin dia langsung menerima upaya kaisar untuk berbaikan? Gantung saja semua gaun ini ke dalam lemari tanpa mengubah apapun. Segera hari perjamuan Jumat tiba, berpakaian sangat mewah. Lofilia hadir tepat waktu. Ini perjamuan wajib yang dihadiri semua anggota kerajaan tiap Jumat. Mengadakan pesta sebesar ini, setiap pekan adalah pemborosan gila yang menguras semangat hidup. Untungnya Lofilia sangat memahami seluruh template rencana pesta ini. Dia hanya perlu mengubah sedikit detail untuk menggunakannya lagi bergantian. Jika tidak, harus menulis ulang draft dan mendekorasi ulang tiap pekan pasti membuat siapapun gila. Tepat saat itu, Count Bartley mendekat. Malam ini pesta kembali berjalan sukses, tentu saja Lofilia mengenalinya. Dalam cerita asli, pria ini hanyalah tokoh figuran tidak penting yang membantu Aisyah merebut tahta. Permaisuri. Lofilia tersenyum sinis, singkirkan senyum palsu itu dari wajahmu. Memangnya kamu pikir aku akan senang mendengar ucapan munafik seperti itu? Bartley buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya berpikir permaisuri pasti sangat lelah menyelenggarakan perjamuan ini. Lofilia berbalik dan melangkah pergi. 3 tahun berlalu tanpa rasa terima kasih. Lalu dia mendadak bertingkah manis sekarang. Licik sekali. Mengejutkan sekali. Sesaat kemudian, Alexander juga tampak memasuki ruangan pesta. Lofilia menatapnya tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alexander hanya berdiri diam di sana. Lalu terdengar suara dari belakang memanggil Alexander itu Aisyah yang sedang berjalan mendekat. Sang sekretaris langsung menegurnya keras, berani sekali kamu memanggil nama kaisar begitu saja. Aisyah tertawa kecil, aku hanya terlalu senang melihat Yang Mulia sampai sesaat lupa sopan santun. Dia dengan mesra menggelayuti lengan Alexander, selir ini sangat merindukan Anda. Lofilia menghela napas pelan melihat tingkah murahan di acara resmi kenegaraan seperti ini. Namun, orang-orang di sekitar mereka justru bersikap seakan tidak ada masalah. Aisyah melirik Lofilia diam-diam lalu mulai berbicara dengan nada riang. Anda tidak tahu betapa selir ini sudah sangat menantikan berlangsungnya perjamuan agung malam ini. Menantikan momen berharga di saat kita sekeluarga akhirnya bisa makan bersama lagi. Namun Alexander menanggapi dingin, acara ini diadakan setiap pekan, apa yang perlu dinanti? Lofilia langsung melihat trik murahan itu mencoba memberi kesan seolah mereka adalah keluarga. Sungguh kekanak-kanakan. Aisyah mungkin berharap melihat wajahnya yang terluka. Tapi sayang sekali, ini bukan Lofilia yang dulu lagi. Tidak ada alasan baginya untuk merasa sakit hati. Lofilia bahkan tidak sudi memedulikannya. Lagi pula, dia punya agenda lain saat menghadiri perjamuan ini. Lofilia melangkah mantap mendekati Marquis William lalu mengangkat tangannya. Menyiramkan seluruh isi gelasnya ke arah pria itu. Dia lalu berucap, tenang, maaf, tanganku terpeleset. Seketika seisi ruangan langsung gempar. Apa-apaan ini? Marquis William beradang, hebat, tanganmu terpeleset. Kau jelas sengaja melakukannya. Tatapan mata Lofilia seketika berubah dingin. Aku sudah meminta maaf, tapi kau masih saja tidak mau melepaskannya.
Dia mengangkat tangan, lalu menampar keras wajah William hingga terdengar nyaring. Padahal bajingan tua ini sudah punya anak dan istri, namun masih saja berani menyentuh pelayan setianya. Beberapa malam lalu, Lovelia mendengar pelayannya yang bernama Sarah sedang menangis. Marquis William terus mengganggu Sarah, bahkan sampai berani mendatangi rumah keluarganya. Pelayan lain hanya bisa menghiburnya dengan berbisik. Marquis William memang selalu mengincar gadis-gadis muda. Kabarnya, seorang putri Earl bahkan pernah dipaksa oleh bajingan itu hingga akhirnya terpaksa menikah dengan keluarga yang miskin. Karena ketakutan, Sarah akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan pergi bersembunyi. Lovelia tidak habis pikir, usia Marquis William setidaknya 30 tahun lebih tua dari Sarah. Benar-benar sampah yang memuakan. Dia tidak sengaja mendengar hal itu dan emosinya langsung meluap seketika. Karena Sarah adalah pelayan yang setia, Lovelia memutuskan untuk membela dirinya. Kembali ke masa sekarang, Lovelia terus saja melayangkan tamparan demi tamparan ke wajah William. Tidak ada satupun tamu di perjamuan yang berani maju menghentikannya. Alexander akhirnya memanggil nama Lovelia dengan nada suara yang sangat tegas. Sudut bibir Lovelia melengkung, perhatikan baik-baik bagaimana dia menyelesaikan drama ini. Detik berikutnya, dia mengangkat kaki, lalu menendang perut Marquis William dengan sangat keras. Terdengar bunyi retakan tajam saat Marquis William tersungkur ke tanah sambil mengerang kesakitan. Lovelia menatapnya dengan sangat dingin. Semua latihan keras demi melayangkan serangan seakurat ini ternyata tidak sia-sia. Alexander melangkah mendekati Lovelia dengan tatapan mata yang setajam dan sedingin mata pisau. Lovelia menahan diri agar tidak panik. Apa perintah yang mulia? Kaisar terlihat sangat murka. Sikap permaisuri yang mengacau di tengah perjamuan agung seperti ini benar-benar memalukan. Dia mencengkeram tangan Lovelia. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Lovelia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia sengaja menciptakan kekacauan besar ini demi menghukum si manusia, sampah sekaligus memancing sang kaisar agar segera meminta cerai. Tindakannya ini jelas-jelas memberikan keuntungan besar bagi Aisyah tanpa perlu bersusah payah. Sungguh menjengkelkan. Lovelia baru saja hendak menarik tangannya saat Alexander tiba-tiba angkat bicara. Tanganmu terluka. Kali ini giliran Lovelia yang mendadak membeku di tempat. Apa yang sedang dia bicarakan? Lovelia semakin dibuat kehilangan kata-kata. Apakah pria ini sudah gila? Alexander menundukkan kepalanya, lalu meniup telapak tangan Lovelia dengan sangat lembut beberapa kali. Suaranya menggema tegas, panggil seluruh tabib istana sekarang juga untuk mengobati permaisuri. Obati tangan permaisuri segera. Lovelia hanya bisa tersenyum tipis mendengar perintah itu. Minta para tabib untuk memeriksa keadaan Marquis William juga sekalian. Dia sepertinya sudah pingsan. Tidak butuh waktu lama bagi para tabib istana untuk datang memeriksa. Membuat Lovelia masih merasa kebingungan. Sikapnya ini jelas-jelas menunjukkan keberpihakan padanya. Hanya luka goresan ringan saja dan tidak ada yang serius. Namun sikap Alexander ini malah terasa persis seperti si pemaksa dalam novel. Alexander memberi perintah mutlak obati tangan sang permaisuri sekarang juga. Bagaimanapun caranya. Lovelia menatap Alexander dan menyadari pria kejam itu justru sedang tersenyum tipis. Ia segera memalingkan wajah, enggan terpesona oleh senyuman tampan yang penuh racun itu. Sekali saja ia goyal, habislah sudah. Sementara para menteri mulai berbisik curiga. Siapa sangka kaisar yang dingin bisa begitu peduli pada sang permaisuri. Lovelia benar-benar tertegun, padahal ia sudah melakukan segala hal menyebalkan agar dibenci. Alexander tiba-tiba mengedipkan mata, mengingatkan bahwa Lovelia belum makan malam. Ia pasti lapar, ucapnya sembari mendaratkan tangannya di bahu Lovelia dengan santai. Lovelia melirik diam-diam ke arah Aisyah. Benar saja, selir itu tampak hampir meledak dengan wajah yang menahan amarah. Lovelia sudah bisa membayangkan berita esok hari. Rumor tentang hubungan mereka yang membaik pasti akan langsung menggemparkan sisi kekaisaran. Semua sandiwara ini terasa sangat alami. Apakah Alexander bersikap begini hanya karena ia meminta cerai? Kaisar itu rupanya mulai peduli pada opini publik. Seketika, Lovelia merasa dirinya sedang dimainkan begitu saja dalam genggaman pria kejam itu. Begitu tiba di ruang makan, Lovelia menghela napas panjang dan memilih untuk makan dulu.
Permaisuri jahat pun butuh tenaga untuk berbuat kekacauan. Alexander tiba-tiba sedikit menundukkan kepalanya. Makanlah yang banyak permaisuri. Bukankah kau baru saja menghabiskan banyak tenaga tadi? Tiba-tiba Aisyah memotong pembicaraan dengan menyapa sang permaisuri secara sopan. Daun Anda sangat indah. Pasti itu pesanan khusus dari butik Charlotte yang terkenal. Saya dengar Anda langsung memesan 14 gaun sekaligus. Kemewahan memang sangat cocok untuk permaisuri. Tidak seperti saya yang hanya pantas memakai desain sederhana. Lovelia mendengarnya dan langsung paham, selir ini sengaja memamerkan kesederhanaannya. Taktik yang cerdik, karena dalam cerita aslinya Aisyah memang dikenal sebagai gadis polos. Pernah di sebuah perjamuan, ketika seorang wanita bangsawan memamerkan mantel bulu cerpelai miliknya, Aisyah langsung melancarkan aksi sindiran halusnya. Ia berkata bahwa bulu kelinci saja sudah cukup, sedangkan bulu hewan lain terlalu berlebihan. Bangsawan itu langsung mati kutu karena malu, sementara para pria justru memuji kepolosan Aisyah. Kini Lovelia tersadar, semua kepolosan itu hanyalah topeng sandiwara yang disengaja. Alexander ikut menimpali pembicaraan tentang pakaian itu. Kenapa tidak memakai gaun kirimanku? Apakah kualitasnya seburuk itu di matamu? Lovelia terkejut, karena Kaisar justru mengungkit hal sensitif itu di depan umum. Ia tidak mau siapapun mengira hubungan mereka sedang baik-baik saja. Namun para menteri di ruangan itu telanjur berspekulasi liar. Lovelia yakin Alexander sedang memainkan taktik opini publik untuk menyudutkannya. Dengan tenang ia membalas bagaimana mungkin gaun-gaun itu bisa menandingi keagungan hamba. Setidaknya, gaun yang kupakai harus bernilai seharga satu wilayah kota. Setelah berkata begitu, Lovelia merasa lega karena tuntutannya sudah sangat keterlaluan. Ia yang memulai provokasi, tetapi Alexander justru terus tersenyum santai. Satu kota saja tidak akan cukup, ucapnya sembari menggenggam jemari Lovelia dengan tatapan hangat. Bahkan, jika ditukar seluruh kekaisaran sekalipun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau adalah tiang penopang negara ini dan satu-satunya permaisuriku. Lovelia langsung panik seketika, apakah pria ini salah minum obat? Padahal ia sengaja menghamburkan kas negara demi bisa segera bercerai. Jika Alexander malah memanjakan kemewahannya, maka semua usahanya akan sia-sia. Jika ini terus berlanjut, dia bisa saja mengirimkan gaun-gaun seharga satu kota penuh. Aisyah langsung memotong selir ini, tidak membutuhkan gaun semahal itu dari Yang Mulia. Sutra dan rami sudah cukup bagi saya, karena nilai seseorang tidak ditentukan dari mahalnya pakaian yang dia kenakan. Aisyah menatap Alexander dengan penuh kasih sayang. Selama Yang Mulia ada di sisi saya, selir ini sudah puas bahkan tanpa emas atau permata. Lovelia benar-benar heran menganggap ucapan itu sama sekali tidak masuk akal. Terlalu memamerkan kesederhanaan dirinya sendiri. Padahal dia mengira Aisyah setidaknya memiliki sedikit kecerdasan. Setidaknya, dia harus bisa membaca situasi di sekitarnya. Benar saja, wajah Alexander langsung menggelap. Apa maksudmu dengan tanpa emas atau permata? Keluarga kerajaan jelas memberimu anggaran yang layak sesuai statusmu sebagai seorang selir agung. Jika seseorang berpangkat tinggi dan berkuasa bahkan tidak memahami posisinya sendiri, bagaimana dia bisa melayani rakyat dengan setia? Kebajikan keluarga kerajaan tidak pernah hanya sebatas pada sikap berhati-hati dan kesederhanaan semata. Aisyah seketika panik. Dia ingin sekali menjelaskan, tetapi kehilangan kata-kata. Hanya bisa berulang kali berjanji akan mengingat teguran keras itu baik-baik. Lovelia mencibir dalam hati. Selir itu sama sekali tidak paham dan kemungkinan besar tidak akan pernah berubah kelak. Lagi pula, di kisah yang asli, Alexander tidak pernah menegur Aisyah dengan cara seperti ini. Mungkinkah semua ini terjadi hanya karena alur ceritanya masih berada di tahap awal? Lovelia tidak mau ambil pusing tentang hal itu, lebih baik dia makan dulu saja. Mungkin Alexander sendiri pun dibuat bungkam oleh kebodohan selirnya itu. Dia sengaja bertingkah keterlaluan, mulai mempersulit pekerjaan para pelayan istana. Dia menuntut agar semua duri dikeluarkan dari ikannya dan kulit tomatnya harus dikupas bersih tanpa sisa. Para menteri mulai berbisik, siapa sangka sang permaisuri bisa menjadi begitu pemilih. Dulu dia adalah lambang martabat tinggi dan kebajikan yang sempurna. Sebaliknya, sang selir agung sama sekali tidak banyak menuntut dan makan sangat sedikit. Dia benar-benar membuat siapapun ingin melindunginya. Lovelia mendengar semua gosip itu.
tapi makanan tetap yang utama. Bahkan seorang tokoh antagonis pun harus makan sampai kenyang terlebih dahulu. Tidak ada hal istimewa setelah perjamuan malam itu sampai Lovelia menerima sebuah undangan dari Duchess Salomon. Lovelia belum pernah mendengar nama itu, dia juga tidak ingat nama tersebut ada di kisah aslinya. Mengapa wanita ini mengundangnya? Mungkinkah dia adalah teman dari Lovelia yang asli? Lagi pula, Lovelia di sini hanyalah seorang karakter pendukung biasa. Bukan hal aneh jika figuran memiliki teman, namun Lovelia merasa sedikit cemas. Jika dia menolak undangan tersebut, bukankah itu akan terasa sangat mencurigakan? Perubahan sikapnya yang drastis akhir-akhir ini sudah cukup menyita perhatian banyak orang. Jika sekarang dia mengabaikan temannya, orang-orang bisa mencurigai kesehatan jiwanya terganggu. Dan di kekaisaran ini, siapapun yang dinilai tidak waras akan dianggap kerasukan iblis lalu dibakar hidup-hidup pada akhirnya. Tujuannya adalah perceraian, dia harus tahu persis kapan harus maju dan kapan harus mundur. Selain itu, dia juga penasaran mengapa pihak lawan tiba-tiba mengundangnya seperti ini. Daripada terus meratapi nasib di kamarnya, lebih baik dia pergi keluar mencari udara segar. Setibanya di pesta, Salomon langsung membungkuk memberi hormat kepada Lovelia. Selain perancang busana kemarin, ini pertama kalinya Lovelia bertemu orang dari luar istana. Dari segi pangkat maupun usia, Salomon tampaknya termasuk tipe orang yang sangat berpengaruh di sini. Tipe orang yang paling aman untuk dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Semua orang saling melempar pujian basa-basi terlebih dahulu. Barulah setelah itu Salomon mulai berbicara. Gaun yang sangat indah dan anggun dikenakan permaisuri hari ini saat dia selesai bicara. Lovelia langsung mengerti. Di antara para bangsawan kekaisaran, mereka berdua sama sekali tidak dekat. Membahas soal uang atau harga barang dianggap sebagai hal yang sangat dangkal. Solomon sengaja menekankan betapa mulianya gaun yang dia kenakan itu. Makna tersiratnya sederhana saja, apakah kamu pantas memakainya? Lovelia tidak mengerti mengapa tak ada satupun orang yang menghormati dirinya. Di mata mereka, dia hanyalah gadis desa miskin. Tapi sayangnya, Lovelia kini memiliki jiwa baru yang jauh berbeda. Jadi dia membalas dengan santai, saya hanya memilih gaun jadi kiriman Winston ini secara acak. Ngomong-ngomong, apakah Anda juga membuat gaun Anda di sana, Nyonya? Wajah Solomon langsung memerah padam, dan dia bergegas mencari alasan untuk segera pergi. Lovelia tertawa dalam hati, melihat wanita itu memakai gaun sisa yang ditolak orang lain. Namun masih saja bermimpi bisa duduk dan mengobrol dengan status setara. Tanpa malu, dia menyadari ada satu kursi kosong yang pemiliknya belum juga datang. Tak lama kemudian, Aisyah tiba dan meminta maaf karena terlambat, membuat semua tamu langsung membungkuk hormat. Lovelia bahkan tidak sudi meliriknya. Namun Aisyah justru melangkah mendekat dengan penuh percaya diri. Sungguh tidak menyangka saya bisa bertemu dengan yang mulia permaisuri di sini. Saat itulah Lovelia akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa orang-orang ini sengaja mengabaikan dirinya. Sesuai etiket kekaisaran, jika bangsawan berpangkat lebih tinggi sudah duduk terlebih dahulu, maka tamu yang baru datang tidak perlu berdiri atau memberi hormat. Tapi mereka malah melanggar aturan itu. Bahkan dengan sengaja menempatkan sang permaisuri berdampingan dengan sang selir agung. Lovelia akhirnya memahami niat busuk di balik undangan acara ini. Rencana ini kemungkinan besar adalah permintaan Aisyah untuk menjatuhkan harga dirinya dengan menjadikannya sebagai pembanding. Lovelia tersenyum tipis. Jika begitu taruhannya, dia tidak perlu lagi berpura-pura lalu tanpa ragu langsung membalikkan meja kayu itu. Saya perhatikan aturan di dalam istana ini sudah menjadi sangat kacau balau. Jadi, saya berinisiatif mengatur ulang posisi meja ini, tentu tidak ada masalah dengan hal itu kan? Para tamu yang sangat ketakutan pun langsung buru-buru memohon ampun padanya. Kamilah yang kurang ajar, ucap mereka, sementara Lovelia menatap tajam ke arah Aisyah. Apakah selir agung tidak berniat untuk mengatakan sesuatu? Sambil mengertakkan gigi, Aisyah akhirnya menundukkan kepala untuk meminta maaf dengan alasan bahwa dia masih baru dan belum paham etiket kekaisaran. Lovelia bahkan tidak peduli untuk membongkar kebohongannya lebih jauh. Bagi Aisyah, penghinaan ini sudah merupakan tamparan yang sangat keras. Dia jelas tidak pernah menduga akan dipaksa meminta maaf pada permaisuri yang selama ini diabaikan. Semua orang
Lovelia pun berbalik pergi seraya memperingatkan agar mereka mulai hari ini selalu berhati-hati saat berada di dekatnya. Jelas tidak mungkin bagi Aisyah untuk menelan bulat-bulat penghinaan tersebut. Begitu pesta usai, dia langsung menemui Alexander untuk menceritakan kejadian itu dengan bumbu kebohongan yang berlebihan. Namun Alexander sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur tangan. Kaisar Kekaisaran Agung tidak punya waktu luang hanya untuk mengurus kekacauan dari sebuah pesta kecil. Aisyah seketika memasang nada suara yang terdengar begitu rapuh. Apakah salah jika selir ini datang dan mengganggu ketenangan yang mulia Kaisar? Saya hanya merasa khawatir jika diri ini gagal menyesuaikan diri dengan kehidupan kekaisaran dan justru membuat Anda tertekan, karena itulah saya ingin membagikan kejadian hari ini. Alexander hanya menggelengkan kepalanya pelan. Bagaimana mungkin hal itu mengganggu? Tanyanya, sementara Aisyah mendesah pelan. Namun Anda tampak begitu sibuk hingga hampir tidak punya waktu mendengarkan keluh kesah saya. Alexander terdiam kesal, jika sudah tahu begitu. Mengapa masih bicara omong kosong yang tidak berguna? He simply asked Aisyah what she wanted him to do. Saying that she had achieved her goal, Aisyah spoke up at once. Sejak pesta itu berakhir, para bangsawan tidak bisa berhenti membicarakan sang permaisuri. Bahkan selir ini pun dibuat terkejut oleh tindakan kasarnya. Jika aku yang menasihati permaisuri, itu akan dianggap sangat lancang dan dia pasti menolaknya. Jadi, aku berharap Kaisar bersedia menyampaikan pesan ini kepadanya. Bagaimanapun, Kaisar adalah suaminya. Karena itulah, selir ini berpikir permaisuri akan lebih mudah menerima saran tersebut darimu. Selesai mendengar itu, Alexander langsung pergi. Benar saja, Aisyah sama sekali tidak mengejutkannya. Dia sudah lama tahu wanita itu tidak sesuci penampilannya di luar. Setelah berputar-putar mencari alasan, ujung-ujungnya dia hanya ingin Kaisar memarahi Lovelia. Alexander heran, mengapa para bangsawan begitu bodoh menganggap Aisyah polos. Padahal wanita ini memiliki jenis racun yang sama persis dengannya. Licik, bertopeng kebaikan, padahal aslinya egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Memelihara busuknya hati yang sengaja dibungkus rupa menawan. Namun, Alexander tidak pernah membenci monster sejenis itu. After weighing the pros and cons, he had allowed her to sit in the position of imperial consort. Hanya saja, akhir-akhir ini Aisyah mulai bersikap terlalu banyak menuntut. Alexander melangkah ke istana Lovelia, kedatangan larut malam yang sama sekali tidak terduga. Lovelia bertanya apakah ada keperluan mendesak, dan Alexander hanya tertawa dingin. Saat Kaisar meminta izin masuk, ekspresi Lovelia tetap terlihat luar biasa kaku. Sempat ada keraguan dalam dirinya, namun akhirnya dia membiarkan Kaisar masuk. Kaisar mengitari ruangan dengan tatapannya, sadar sudah sangat lama dia mengabaikan tempat ini. Lovelia bersuara ketus. Mengapa Kaisar yang dulu menyuruhnya menunggu selama 2 minggu penuh untuk menghadap, tiba-tiba saja sudi mendatangi tempat kumuh ini? Alexander membalasnya dengan senyuman tiruan. Apakah suami istri butuh alasan khusus hanya untuk saling menemui? Dia sengaja melemparkan kembali ucapan sarkas yang pernah diucapkan istrinya itu. Kaisar mengamati Lovelia, ekspresinya kini tampak berbeda. Dulu dia selalu cemas dan ketakutan, bahkan senyumnya pun dipenuhi rasa minder yang kentara. Namun sekarang, dia menjelma menjadi sosok yang sama sekali tidak dikenalnya. Kaisar tidak peduli apa penyebabnya. Sikap boros barunya justru jauh lebih baik. Kemarin-kemarin Lovelia meniru kesederhanaan Aisyah hingga nekat memakai gaun linen ke pesta istana. Membuat para bangsawan luar mengira Kaisar sangat pelit dan enggan menafkahi istrinya sendiri. Alexander berbisik pelan, dia tidak menyangka Lovelia punya sisi pemberontak yang ternyata sangat cocok dengannya. Lovelia kehilangan kata-kata karena pria itu rela datang larut malam hanya untuk urusan sepel. Dia hanya menjawab dingin, dia mengerti. Jika tidak ada hal lain silakan pergi. Namun Alexander segera memotong ucapannya. Pria itu menyukai perubahan itu. Melihat permaisuri berdandan demi diri sendiri membuatnya tenang. Wajah Lovelia mendadak memerah di luar kendalinya, membuat perasaannya kacau balau. Mengapa dadanya tiba-tiba berdesir hebat saat Alexander menatapnya dan bertanya, mengapa wajahnya memerah? Lovelia memalingkan wajah karena tidak berani menatapnya. Lalu buru-buru mengarang alasan asal-asalan. Itu mungkin hanya karena pantulan cahaya lampu istana, sementara Alexander mulai tersenyum tipis.
Ternyata permainan manipulasi ini jauh lebih menarik. Dia bukan tipe orang yang suka menggoda. Tapi reaksi canggung Lovelia belakangan ini terlalu memikat. Seperti anak kucing ketakutan yang mencoba melawan, padahal dulu dia hanyalah boneka tanpa jiwa. Kini setiap kali diprovokasi dia langsung melawan. Benar-benar terasa seperti manusia hidup. Alexander kembali bertanya, apakah dia masih ingat apa yang terjadi di pesta kemarin? Berkat bantuanmu itu, aku akhirnya bisa menyingkirkan Marquis William. Aku ingin berterima kasih Lovelia seketika membeku. Alexander menjelaskan bahwa dia sudah lama tahu William menggelapkan pajak serta pasokan militer dan tidak akan membebaskannya. William bahkan sempat mengadakan pertemuan rahasia dengan negara asing. Rencana awalnya hanya membuat William terluka agar pergerakannya terhambat. Namun begitu Lovelia muncul, Alexander tahu kesempatan emas telah tiba. Akibat pukulan telak darimu, William terpaksa mendekam di rumah selama 2 bulan penuh. Waktu 2 bulan itu lebih dari cukup untuk membongkar seluruh kejahatannya. Rencana penyingkiran yang sangat menguntungkan Alexander. Lovelia sama sekali tidak menyangka Alexander mengetahui semua taktik kotor itu. Skandal William dengan banyak wanita sangat menjijikkan. Membuat seisi istana membencinya setengah mati. Alexander terkekan, mengajak Lovelia menjadi mitra kerjasama yang sangat hebat. Karena semua orang mengira pernikahan mereka hanya formalitas. Tidak akan ada yang mencurigai kerjasama ini. Namun Lovelia langsung menolaknya mentah-mentah. Rasanya sangat aneh membangun hubungan baru dengan pria yang sebentar lagi akan menceraikannya. Alexander menatapnya tajam dan menegaskan bahwa Lovelia mungkin belum benar-benar mengenalnya. Apapun yang dia inginkan pasti didapatkan. Membuat Lovelia mengernyit nyeri mendengar ucapan menyeramkan itu. Lovelia tidak menyangka sang kaisar adalah tipe pria yang pantang menyerah seperti itu. Alexander menyahut tenang bahwa dia juga tidak tahu cara menyerah. Lovelia tersenyum tipis, menantang untuk melihat siapa yang akhirnya tertawa paling akhir nanti. Jadi apapun yang terjadi nanti, dia memperingatkan kaisar agar tidak pernah menyesali keputusannya. Saat mereka saling menjatuhkan begini, bersiaplah melihat siapa yang akan hancur pertama kali. Lovelia memperingatkan bahwa taringnya sangat tajam, membuat jantung Alexander seketika berhenti berdetak. Kaisar mengangkat tangan, lalu menyentuh bibir lembut Lovelia dengan sangat perlahan. Detik itu juga, hanya ada satu pikiran liar yang melintas di benaknya. Dia sangat ingin memiliki wanita ini, sepenuhnya sambil terus membelai lembut bibirnya. Mungkinkah ini yang dinamakan benar-benar terpikat oleh pesona seseorang? Alexander buru-buru memperingatkan dirinya sendiri, agar tetap berpikir jernih. Walaupun dia tidak tahu bagaimana reaksi Lovelia nantinya. Hasratnya untuk mendekat demi alasan mempererat kemitraan sudah tidak terbendung lagi. Tindakan sejauh ini harusnya tidak masalah. Tepat saat bibir kaisar hampir bersentuhan dengannya, Lovelia langsung mendorong tubuhnya dengan sangat keras. Wajahnya seketika memerah padam karena amarah saat berteriak menanyakan apakah kaisar sudah gila. Lovelia menyambar bantal terdekat, lalu mulai memukuli Alexander tanpa ampun. Hubungan mereka hampir berakhir dengan perceraian. Tapi kaisar masih berani menyentuhnya sembarangan. Alexander terus memohon agar Lovelia tenang. Namun kemarahan sang permaisuri sudah telanjur meluap karena menganggap suaminya sangat tidak tahu malu. Akhirnya Lovelia mengusir paksa kaisar dari kamarnya sambil gemetaran menahan amarah yang membara. Sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa seorang pria bertindak kurang ajar kepada wanita yang akan diceraikannya? Lovelia kembali berbaring di atas ranjang dengan perasaan yang masih sangat kacau. Mana mungkin pria dingin dan kejam seperti kaisar menyimpan perasaan tulus untuknya? Jelas-jelas hanya ada nama Aisyah di dalam hati Alexander, sang tokoh utama pria novel ini. Padahal Lovelia yang asli sudah mengejarnya selama 3 tahun, tanpa pernah dilirik sedikit pun. Bagaimana mungkin kaisar mendadak berubah pikiran seperti ini? Lovelia benar-benar kesal. Pria itu benar-benar berniat menciumnya. Tapi yang lebih menyebalkan adalah jantungnya sempat berdegup kencang. Walau belum pernah jatuh cinta, situasi ini sungguh keterlaluan hingga membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Semalam dia terlalu panik sampai refleks memukul Alexander dan baru menyadarinya setelah kaisar pergi. Di kekaisaran ini, apakah ada hukum yang menyatakan bahwa pemukul kaisar harus segera dihukum mati? Sepanjang malam, dia didera rasa cemas. Namun, karena Alexander tidak pernah mengungkitnya,
Dia jelas tidak berniat memperpanjang masalah itu. Tetap saja, semakin Lovilia memikirkan hal itu, pikirannya kian terganggu meskipun ada gunungan tugas istana yang harus diselesaikan. Sang permaisuri harus mengurus seluruh urusan istana, sekaligus memimpin berbagai proyek pengembangan budaya, mulai dari urusan kesejahteraan sosial, badan amal, hingga diplomasi luar negeri. Tanggung jawab ini seharusnya dibagi rata antara permaisuri dan selir agung kekaisaran. Namun Aisyah justru menggunakan sebuah alasan. Dia berdalih, baru saja tiba di kekaisaran, agar bisa bebas dari segala kewajiban. Memikirkan kemalasan itu, hanya membuat Lovilia menjadi semakin jengkel dan kesal. Padahal ini sudah hampir setengah tahun. Dan dia sendiri pun sebenarnya baru saja bertransmigrasi ke dunia ini. Melihat wajahnya yang pucat, seorang pelayan pun memohon agar dia beristirahat dahulu. Di titik itulah Lovilia teringat akan peran aslinya. Dia seharusnya menjadi seorang antagonis jahat, mana ada penjahat yang bekerja begitu keras. Tanpa membuang waktu, Lovilia langsung melabrak masuk ke istana Aisyah, yang saat itu sedang asyik mengobrolkan perawatan rambut bersama para pelayannya. Lovilia menyindir dengan dingin saat permaisuri ini sibuk bekerja setengah mati. Selir agung malah asyik mengobrol santai di sini. Dia menghempaskan setumpuk dokumen tebal tepat di hadapan Aisyah hingga terdengar bunyi hantaman keras. Semua ini adalah tugas yang wajib kau selesaikan, kau juga harus bekerja. Sampai kapan kau mau terus menumpang hidup? Berhadapan dengan aura sang permaisuri yang begitu menekan, Aisyah langsung panik seketika. Selir ini masih belum siap melakukannya. Tolong beri saya waktu untuk belajar dari sekretaris terlebih dahulu. Sebulan atau setidaknya 1 minggu saja. Kau ingin aku menahannya seminggu lagi dan terus memikul semua pekerjaan ini sendirian? Tidak ada ruang untuk bernegosiasi mulai detik ini. Lalu, apakah Yang Mulia mengetahui tentang hal ini? Adalah perintah langsung dari Yang Mulia, agar selir ini sementara waktu tidak dibebani pekerjaan dulu. Titah Kaisar memang berada di atas permaisuri. Namun urusan internal istana sama sekali tidak berjalan seperti itu. Kau sudah menjadi selir agung selama setengah tahun dan masih belum memahami aturan mendasar ini. Apa saja yang sebenarnya kau lakukan selama 6 bulan terakhir ini? Setelah melimpahkan seluruh tanggung jawabnya kepada Aisyah, permaisuri akhirnya bisa mulai menikmati hidup yang jauh lebih santai. Tentu saja tidak semua berjalan mulus karena rasa percaya diri Aisyah yang terlampau buruk. Berbagai sektor yang butuh pengelolaan pun berulang kali terabaikan begitu saja. Orang-orang yang tidak layak mendadak menjadi penerima bantuan, sementara anggaran negara dihamburkan untuk proyek yang sama sekali tidak berguna. Semua urusan menjadi kacau balau. Yang Mulia Permaisuri, hamba memohon agar Anda berkenan kembali memimpin seluruh urusan istana. Seperti sedia kala. Tanpa Anda, tidak ada yang bisa berjalan lancar. Mohon tunjukkan belas kasih Anda sebagai ibu seluruh rakyat. Ada pepatah yang bilang, saat orang-orang sudah terbiasa dengan kebaikan, mereka akan mulai menganggapnya sebagai hak mutlak. Saat permaisuri menyelesaikan tugasnya dan tugas selir sekaligus, tidak ada satupun orang yang merasa berterima kasih. Sekarang mereka datang memohon, apa mereka pikir dia akan melunak begitu saja? Siapa yang kalian pikir sedang kalian hadapi sekarang? Berani sekali kalian membuat kegaduhan beramai-ramai di sini. Permaisuri ini sudah menegaskan bahwa aku tidak akan pernah mengambil alih kembali urusan-urusan tersebut. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh sang selir agung beserta para pelayannya itu? Yang, para pelayan sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantu selir agung. Namun ini di luar batas kemampuan mereka. Tentu saja, aku sangat memahaminya. Sahabat apapun para asisten itu, mereka tidak akan bisa menutupi kelemahan pemimpin yang payah. Dan jelas tidak ada cara bagiku untuk kembali menanggung seluruh beban pekerjaan itu sendirian. Aku tidak mau mendengarnya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan istana ini. Sekarang, kalian semua pergi. Maka, Lovilia mengusir semua orang dan memilih untuk tetap mogok menjalankan tugasnya. Tidak lama kemudian, Kaisar sendiri melangkah mendatangi istana sang permaisuri. Permaisuri, aku mohon, bersediakah kamu kembali mengurus urusan internal istana? Mengenai sang selir agung Aisyah, aku sendiri yang akan mengajarinya dan memastikan dia melakukan kewajibannya. Dengan begitu, bebanmu akan jauh berkurang. Sikapnya yang tidak biasa itu seolah menunjukkan bahwa kali ini dia sungguh-sungguh
Kelalaianku sebelum ini yang telah membiarkan situasi memburuk hingga menjadi sekacau sekarang. Aku tidak berharap kamu memaafkan kebodohanku ini. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah bersumpah demi namaku sendiri untuk mencegah kesalahan ini terjadi lagi. Aku mungkin tidak berwenang mencampuri urusan dalam istana, namun ini bukanlah sebuah perintah, melainkan sebuah permohonan sungguh. Tidak terduga dia bersedia meminta maaf setulus itu. Sebenarnya, Lovelia sama sekali tidak peduli apakah pria itu meminta maaf, atau apakah Aisyah sedang tersiksa setengah mati oleh tumpukan pekerjaan. Namun dia tulus merasa kasihan pada orang-orang yang terjebak dalam perebutan kekuasaan. Anda bilang hal yang sama tidak akan terjadi untuk kedua kalinya kan? Jika begitu, tolong tuliskan surat jaminan untukku, Yang Mulia. Selama aku bisa mendapatkan kembali kepercayaanmu, aku akan menulis sebanyak apapun. Karena ini surat jaminan, konsekuensi atas pelanggarannya juga harus tertulis di sana. Saat ditanya apa isinya, sang permaisuri menyeringai kejam, tentu saja perceraian. Sang selir agun selalu menentang permaisuri, namun terus berakhir dengan kekalahan mematikan. Kali ini, dia kembali menghasut Kondrav di acara minum teh agar mengangkat masalah permaisuri. Di rapat dewan, demi mendapatkan perhatian sang selir, Kondrav yang bodoh langsung menyetujuinya. Padahal dia belum menyadari kesalahan inilah yang akan langsung mengakhiri karirnya. Sidang Dewan Kekaisaran ke-137 akan dimulai. Para menteri berkumpul. Apakah ini benar-benar hal yang tepat? Namun aku sudah telanjur bersumpah di pesta teh, tidak mungkin aku mundur. Lagi pula, teman-temanku berjanji membantu bersama sekian banyak bangsawan muda yang akan ikut bersuara. Semua pasti berjalan lancar. Terlebih lagi, hal ini memang sangat layak untuk diajukan sebagai agenda resmi. Permaisuri Kekaisaran adalah wanita yang kejam dan bodoh. Dia benar-benar tidak masuk akal. Dia bahkan tega membuat sang selir agung Aisyah yang anggun menangis terseduh-seduh karenanya. Selir agung Aisyah adalah sosok yang paling pantas menjadi permaisuri. Sebagai pemuda yang berbakti pada negara, tentu saja aku tidak boleh tinggal diam. Ini murni demi patriotisme dan kesetiaanku. Tepat saat itu, Kaisar menyatakan sidang resmi dibuka. Yang Mulia Kaisar, sebelum sidang ini resmi dimulai, hamba yang hina ini ingin menyampaikan sesuatu. Melihat keponakannya bertindak terlalu lancang, Paman Kondrav langsung menegurnya dengan sangat keras. Kondrav, bukankah sudah kukatakan bahwa setiap proposal baru harus diserahkan padaku terlebih dahulu? Namun Kondrav mengabaikannya begitu saja dan malah menjadi semakin keras kepala. Aku bukan anak kecil tanpa pendirian yang hanya bisa mengakor di belakang paman. Aku akan menggunakan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuanku pada dunia. Kami, 7 bangsawan muda, mengajukan aduan publik atas kekejaman permaisuri beserta tuntutan agar ia segera dihukum. Setelah membacanya, Kaisar justru tersenyum tipis. Apakah ini benar-benar pendapat kalian para bangsawan muda? Ya, benar sekali. Melihat Kaisar mendengarkan sambil tersenyum, Kondrav salah mengira Yang Mulia sangat tertarik dan menjadi jauh lebih bersemangat. Dia berpikir dalam hati, jika aku bisa mendapatkan restu Kaisar lewat hal ini, aku pasti akan dihargai sama seperti pamanku. Atau bahkan lebih tinggi lagi. Benarkah ini murni pendapatmu sendiri tanpa pengaruh dari siapapun? Benar sekali, masalah ini murni kami yang mengusutnya. Hamba yang hina ini bersama 6 rekan menyelidikinya sendiri. Senyuman sang Kaisar seketika berubah menjadi sangat dingin. Itu hanya membuktikan bahwa orang bodoh yang sebenarnya di sini adalah kalian bertujuh. Sang yang tadinya sangat bersemangat mendadak merasa seolah dunianya baru saja runtuh. Apa tidak pernah terlintas di otakmu untuk bertanya kenapa permaisuri melakukan semua itu? Kemari, kalau otakmu bukan cuma pajangan, lihatlah baik-baik. Kalian semua juga, perhatikan ini. Marco William telah dicurigai menjual pasokan militer secara ilegal dan menggelapkan pajak. Dia sudah bersiap melarikan diri ke negara musuh saat permaisuri menyadarinya. Permaisuri bahkan rela menanggung nama buruk demi bertindak langsung menahannya. Mengenai urusan internal istana, permaisuri sadar tidak masuk akal jika menyerahkan semuanya ke 1-2 orang saja. Jadi dia sengaja mendatangkan bantuan luar untuk membagi beban kerja, agar istana tidak kembali jatuh ke keadaan yang benar-benar lumpuh. Apa yang sebenarnya penting? Aturan formalitas yang kaku itu, atau memastikan istana ini
bisa benar-benar berjalan? Seiring ucapan sang kaisar, ekspresi wajah Arul itu perlahan-lahan mulai berubah menjadi mengerikan. Pengawal, serat orang bodoh, yang memfitnah permaisuri ini, dan potong lidahnya yang tidak berguna itu. Baru saat itulah, sang Ero menyadari betapa fatalnya kesalahan yang telah dia perbuat. Di tengah rapat, seorang bangsawan muda yang berani menghina permaisuri, langsung dijatuhi hukuman kejam di tempat. Aisyah akhirnya paham bahwa menghasut oposisi menggunakan sekumpulan orang bodoh hanya akan menjadi senjata makan tuan. Daripada mempercayai orang-orang dungu seperti mereka, jauh lebih baik jika dia bergerak sendiri. Selir Agun, apakah ada yang mengganggu pikiran Anda? Wajah Anda terlihat begitu cemas. Bukan apa-apa, aku hanya merasa akhir-akhir ini Kaisar tidak pernah lagi berkunjung menemuiku. Padahal dulu beliau sangat sering datang dan selalu bersikap begitu lembut kepadaku. Anda tidak perlu cemas, Selir Agung. Mungkin Kaisar sedang sangat sibuk akhir-akhir ini. Namun dulu beliau juga selalu menyempatkan waktu. Sorenya aku harus menjadi sosok yang berguna baginya. Mengapa tidak melakukan hal yang hanya bisa dilakukan orang suci? Anda adalah orang suci dari dunia lain yang telah membawa budaya baru ke kekaisaran ini. Lagi pula, hanya Anda yang mampu melakukan tugas mulia sebagai seorang santa. Misalnya saja, membagikan pengetahuan luar biasa dan kisah-kisah menarik dari dunia lain. Benar juga, kenapa hal itu tidak terpikir olehku sebelumnya? Terima kasih banyak, Cis. Kau sudah sangat membantuku. Ini adalah satu hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan permaisuri. Lovilia, hari-hari saat kau bisa meremehkan semua orang hanya karena status permaisurimu akan segera berakhir. Aisyah pun memanfaatkan musim panen musim gugur untuk menggelar salon budaya asing dan mulai mengirimkan undangan kepada berbagai pejabat tinggi untuk merayakan hasil panen melimpah ini. Atas nama seorang santa, aku akan mengadakan perjamuan untuk menyebarkan budaya dari dunia lain. Dengan tulus hamba, meminta kesediaan waktu luang kalian semua untuk menghadiri acara perdana yang hamba adakan sebagai seorang santa. Sangat besar harapan saya atas dukungan kalian dalam menyebarkan kebudayaan dunia lain di seluruh kekaisaran. Apa perjamuan ini sempat disebutkan di dalam novel? Seandainya pernah membacanya, setidaknya aku pasti akan mengingat isi pidato yang dibawakan Aisyah. Namun tidak ada kejadian seperti ini di kisah aslinya. Seharganya dia sengaja merencanakan hal ini secara mendadak hanya untuk memojokkanku. Tindakan yang cukup masuk akal dari sudut pandangnya. Bagaimanapun juga, akhir-akhir ini aku terus merebut seluruh sorotan darinya. Terlebih lagi, belakangan ini Kaisar terus berusaha mendekati permaisuri demi membangun aliansi baru. Bukan sekadar mengirim hadiah mewah, dia bahkan mulai lebih sering mengunjungi kediamannya. Bahkan pertemuan tidak disengaja itu, kini semakin sering diatur. Padahal Lovilia sudah menegaskan ingin mundur, agar Kaisar dan kekasihnya bisa bebas memadu kasih. Lalu, apa sebenarnya rencana terselubung pria itu? Memikirkan isi kepala selir Aisyah sendirian pun percuma. Walau permaisuri sebenarnya juga merasa penasaran. Apa sebenarnya yang ingin wanita itu sampaikan? Karena sudah diundang, dia memutuskan untuk datang menyaksikan. Hari pesta akhirnya tiba. Aisyah melangkah masuk dengan gaun sebatas lutut. Sebuah pilihan nekat demi menarik perhatian semua orang. Sebab aturan kekaisaran mewajibkan setiap wanita mengenakan gaun panjang menyapu lantai. Bahkan saat musim panas. Satu-satunya jalan hanyalah merebut pengaruhnya kembali. Maka dari itu, dalam presentasi kali ini, dia harus tampil paling mencolok di sana. Gadis itu sama sekali tidak mencemaskan reaksi para wanita bangsawan lainnya. Mereka pasti akan menjaga sikap demi menghormati posisinya sebagai selir agung. Kecuali sang permaisuri, satu-satunya wanita yang selalu merebut seluruh perhatian. Wanita yang bahkan telah merebut perhatian Kaisar darinya. Hari ini pun permaisuri pasti akan berdandan semewah mungkin untuk menjatuhkannya. Tapi tunggu saat berbalik, mata Aisyah langsung membelalak melihat kehadiran sang permaisuri. Padahal Lovilia wanita, selik kekaisaran. Tapi bagaimana mungkin dia berani memakai pakaian seperti itu? Gaun pendek milik Aisyah kini sama sekali tidak terlihat menonjol. Membuatnya semakin panik dan tertekan. Bibirnya mulai bergetar saat mencoba berbicara, membuat suasana aula seketika berubah canggung. Sang selir agung bahkan tidak sanggup bersuara, memicu bisik-bisik dari para tamu.
Beberapa bangsawan memintanya melanjutkan presentasi. Meski sadar hal itu hanya akan mempermalukannya. Mencoba mengabaikan tatapan sinis sekitar, Aisyah meyakinkan diri bahwa presentasinya adalah yang terpenting. Namun baru saja dia bersiap membuka mulut, sebuah interupsi mendadak terdengar. Kaisar menyuruh permaisuri memakai mantel hangat, membuat Lovilia seketika mengernyit heran. Meskipun sang permaisuri menolak karena tidak merasa dingin, Kaisar tetap memaksanya dengan lembut. Menyaksikan perhatian kecil tersebut, Aisyah mendengus kesal di dalam hati sambil pura-pura tidak peduli. Dia yakin kemesraan itu segera berakhir, sebab bintang utama di salon hari ini adalah dirinya. Kini dia mulai memperkenalkan benda asing yang disebut sebagai telepon pintar. Di dunia asalnya dulu, benda kecil itu merupakan barang wajib milik semua orang. Setelah dia selesai menjelaskan seluruh kecanggihan teknologi masa depan tersebut, para bangsawan tampak sangat terpukau melihat benda seukuran telapak tangan bisa melakukan banyak hal. Mereka sudah tidak sabar ingin mencobanya. Namun sayangnya Aisyah tidak punya cara untuk menciptakannya. Yang begitulah jika hanya modal pamer cerita dunia modern tanpa bukti nyata. Begitu menyadari bahwa sang selir agung tidak bisa mewujudkan benda ajaib itu, para menteri langsung berbisik kecewa, meninggalkan Aisyah yang mendadak mati kutu. Demi menjaga kehormatan istana, agar tidak semakin hancur, Lovilia akhirnya memutuskan turun tangan. Permaisuri meminta seluruh hadirin tenang, agar sang selir bisa melanjutkan bicaranya. Bukannya berterima kasih, Aisyah justru menatap sang permaisuri dengan penuh rasa curiga. Dia menuduh Lovilia hanya berpura-pura baik setelah sengaja menyudutkannya di hadapan umum. Bagaimanapun juga, Aisyah tidak boleh membiarkan hari pentingnya berakhir memalukan. Jika gagal sekarang, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seisi istana. Aisyah segera memerintahkan pelayan mengambil rencana cadangan, lalu kembali menyapa para hadirin. Sebagai gantinya, Aisyah menyajikan berbagai hidangan manis dari dunia asalnya sebagai suguhan. Mendengar ada makanan asing yang unik, para tamu pun seketika melupakan kekecewaan mereka sebelumnya. Astaga, hidangan macam apa ini? Begitu cantik dan berwarna, kecil mungil untuk sekali suap, dengan keharuman yang sangat manis. Penasaran bagaimana rasanya, agar semua tamu bisa menikmati sepuasnya. Hidangan ini disajikan secara prasmanan. Ambillah sesuka hati kalian, setelah selesai, aku akan menjelaskan cara pembuatan, serta khasiat luar biasa di dalamnya. Makanan apa ini? Lengket sekali di seluruh gigiku. Yang merah ini juga terlalu pedas, entah bahan aneh apa yang dicampurkan ke dalamnya. Tolong ambilkan segelas air, sambil mengamati kepanikan mereka. Sang permaisuri pun ikut mencicipi satu gigitan. Rasanya lumayan, namun kue beras madu dan kimchi jelas tidak cocok untuk lidah para bangsawan. Kekaisaran. Jika dibiarkan, semua makanan ini akan terbuang sia-sia. Padahal menyanyiakan bahan pangan adalah hal terlarang. Menyaksikan penolakan dari semua orang, Aisyah tidak lagi sanggup berdiri dengan tegak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Padahal akulah yang seharusnya menjadi bintang utama di pertemuan hari ini. Mohon perhatiannya semuanya. Terima kasih telah hadir hari ini dan memberikan kehormatan besar bagi pertemuan kita. Karena acara kerajaan juga bagian dari istana ini. Saya mengolah bahan dari selir agung menjadi hidangan sederhana untuk kalian. Melihat raut wajah ketakutan itu, mereka tampaknya sama sekali tidak berani menyentuhnya. YNG Mulia Permaisuri, izinkan saya mencicipinya terlebih dahulu. Andalah orang pertama yang akan mencobanya. Mengapa tidak? Apapun makanannya, mustahil akan menjadi bom pedas lain seperti hidangan sebelumnya. Jika begitu, hamba juga telah menyiapkan seluruh hidangan ini dalam konsep prasmanan. Silakan dinikmati sepuas hati kalian. Semua orang terpaku saat Kaisar mengambil suapan pertama. Baru berani menyentuh makanan setelah beliau berucap rasanya enak. Rupanya nasi goreng kimchi dan bakwan kimchi jauh lebih cocok dengan selera mereka. Dan begitulah, pertemuan hari itu akhirnya berakhir dengan lancar. Di penghujung acara, Kaisar mengajak permaisuri pergi bersama. Namun ajakan itu hanya ditanggapi dingin olehnya. Namun, karena Kaisar telah membantunya mencicipi makanan pertama tadi, menolaknya langsung di sana akan terasa sangat tidak sopan. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, dia setuju untuk berjalan bersamanya. Namun dia masih tidak mengerti apa sebenarnya
yang sedang diincar oleh pria itu. Permaisuri, jangan terlalu waspada begitu. Meskipun aku memang masih berniat untuk menaklukkan hatimu. Itu bukan satu-satunya alasanku tadi, dan kamu pun tidak menolakku atau melarikan diri sendirian. Kamu tetap tinggal di sini karena ingin menanyakan hal ini, bukan? Kalau begitu, izinkan hamba bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda memilih untuk turun tangan membantu hamba tadi? Aku hanya mengatakan itu enak karena memang rasanya lezat di lidahku, tidak lebih. Dan aku sama sekali tidak menyangka kamu memiliki keahlian luar biasa seperti itu. Bukankah ini juga pertama kalinya kamu melihat bahan-bahan itu? Benar sekali. Sebenarnya, hamba memang selalu tertarik mempelajari kuliner. Hamba menyukainya bahkan jauh sebelum pernikahan kita. Ini benar-benar aneh. Lovelia telah membaca novel aslinya di mana sang kaisar adalah tokoh utamanya. Meski hanya membaca hingga pertengahan, itu sudah cukup untuk menebak tindakannya dalam berbagai situasi sulit. Seharusnya citra kaisar di matanya hanyalah sosok tiran kejam yang akan menjadi gila demi mencintai Aisyah seorang. Namun setelah berinteraksi langsung dengannya, Lovelia menyadari pria itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Apakah itu karena dia belum sepenuhnya jatuh hati pada sosok Aisyah? Ataukah dia tipe pria yang bersikap normal hampir setiap saat, tetapi langsung kehilangan akal sehat saat jatuh cinta? Lupakan saja, toh sebentar lagi mereka juga akan hidup layaknya orang asing. Apa gunanya mencoba memahaminya? Di sebelah sana, tampak hamparan bunga lovelia bermekaran. Sangat indah dipandang, namun terkenal sebagai tanaman liar yang mematikan. Di beberapa wilayah, kabarnya tanaman itu juga dipakai sebagai obat herbal. Lovelia seketika tersentak. Bukankah dia seharusnya mengantarnya kembali ke kamar? Bagaimana mereka bisa berakhir di taman ini? Yang Mulia tidak membawa selir ini kemari hanya untuk melihat bunga kan? Dan bagaimana jika memang begitu? Menikmati bunga bersama satu-satunya permaisuriku memiliki daya tarik tersendiri yang sangat istimewa. Satu-satunya permaisurimu. Maksudmu wanita yang sudah kamu abaikan selama 3 tahun ini? Mendengar itu, sang kaisar tertegunnya. Memang begitulah kenyataannya. Dan aku tidak akan membantahmu soal itu. Padahal, saat pertama kali dia meminta cerai, kaisar membuat-buat alasan tentang ancaman suku barbar. Sekarang, dia mendadak mengakuinya dengan begitu terus terang tanpa beban. Sikapnya jelas telah berubah, tetapi Loelia tidak percaya sedikit pun bahwa dia tulus. Tapi kau masih harus meminta maaf jika itu maumu. Aku bisa memberikan permintaan maaf palsu kapan saja. Hanya demi menghentikanmu menuntut perceraian dan memenangkan hatimu sebagai mitra politik murni. Berbohong bukanlah hal sulit bagiku, tetapi itu bukan maumu. Dan aku pun tidak menginginkan hal itu terjadi. Barangkali suatu hari nanti aku benar-benar akan merasa bersalah kepadamu. Itu bukan hal mustahil, tetapi selir ini tetap tidak mengerti. Kata-kata yang terucap bagai air yang tumpah. Bagaimana mungkin bisa ditarik kembali begitu saja? Jangan berlebihan. Permaisuri, aku hampir terbiasa dengan omelan harianmu itu. Percaya atau tidak padaku, itu sama sekali tidak ada bedanya. Namun aku tidak membawamu kemari untuk menjadikannya sekadar kemitraan. Aku sungguh ingin melihat bunga ini bersamamu. Begitu selesai bicara, Alexander bahkan mengikuti etiket istana dan memberikan kecupan formal di tangannya. Tepat saat itu, kebencian sang permaisuri kepada kaisar langsung melonjak dari sekadar tidak suka menjadi rasa muak yang luar biasa. Dia memantapkan tekad untuk segera bercerai secepat mungkin. Dan coba dengar apa yang mulai dibicarakan orang-orang. Saat Yang Mulia menampar William waktu itu, sebenarnya itu adalah jebakan sengaja untuk menangkapnya. Menghentikan operasional istana juga dilakukan demi memperkuat stabilitas dan mempersiapkan pembagian urusan internal. Sungguh mengejutkan. Ternyata Yang Mulia memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan saat itu. Aku awalnya hanya berpikir itu terlihat buruk. Namun aku tidak menyadari dia rela mengorbankan reputasinya sendiri demi menegakkan otoritas hukum yang ada. Pengorbanan diri yang begitu mulia, dan bahkan soal salon itu juga. Saat acara itu hampir berakhir memalukan. Bukankah Yang Mulia yang bertanggung jawab menyelesaikannya sampai tuntas? Dia benar-benar layak menjadi permaisuri. Menyatukan kebajikan tinggi dengan kebijaksanaan luar biasa. Mendengar obrolan gosip ini, Aisyah menjadi sangat tertekan
hingga dia hampir berhenti makan sama sekali. Yang Mulia Selir Agung, tolong makanlah sedikit saja hidangan ini. Dapur sudah memasak semua makanan kesukaan Anda, kami mohon, jika ini terus berlanjut, kesehatan Anda akan tumbang. Anda benar-benar tidak perlu menyalahkan diri sendiri sedalam itu terkait masalah salon tersebut. Itu hanyalah pengalaman pertama Anda mengadakan acara besar dan persiapannya memang kurang maksimal. Cez, aku ingin sendiri tapi Yang Mulia, saya sangat mengkhawatirkan Anda yang belum makan selama 2 hari. Apa kau tidak mendengarku? Ku bilang aku ingin sendiri, aku ingin dibiarkan sendiri sekarang juga. Melihat reaksi berlebihan sang selir, pelayan itu diam-diam mundur tanpa berkata apa-apa lagi. Sungguh sangat aneh, bagaimana bisa permaisuri memikirkan ide tentang kuliner dari dunia lain, padahal dia jelas-jelas lahir dan dibesarkan di dalam wilayah kekaisaran ini. Mungkinkah dia juga sebenarnya berasal dari dunia lain? Namun turunnya seorang suci selalu diiringi ramalan dewa, dan wujud mereka tidak pernah berubah sama sekali. Tidak pernah ada sejarah pikiran dan ingatan warga kekaisaran tertukar dengan jiwa milik orang lain. Kemungkinan terjadinya hal itu jelas terlalu kecil. Lagi pula, setiap kebudayaan baru yang disebarkan orang luar pasti akan langsung dipublikasikan dan dicatat sejarah. Benar-benar merusak pemandangan. Hubungannya dengan Alexander, status sosial yang didapatkan, hingga semua ambisi masa depannya. Semuanya dihalangi oleh permaisuri. Aku harus menyelidiki bagaimana dia bisa tahu hal itu. Di sudut jalan, orang-orang mulai berbisik penuh tanya tentang sosok wanita misterius itu. Dia membawa begitu banyak pengawal. Pelankan suaramu, itu adalah Yang Mulia Permaisuri. Sensasi diawasi oleh begitu banyak pasang mata ini terasa sangat menyenangkan. Sebenarnya sangat wajar jika Lovelia menjadi pusat perhatian dan ditatap seperti itu sekarang. Sangat wajar, karena ini adalah jalan lanca yang terkenal buruk. Batas tipis antara hal legal dan ilegal. Tempat yang menjual barang-barang yang tak ingin terlihat dibeli orang. Dan jelas bukan area yang pantas dimasuki seorang permaisuri. Lovelia khawatir para pelayannya akan ketakutan, sehingga sengaja memilih untuk tidak membawa mereka ke sini. Dia merasa sedikit bersalah pada para pengawalnya, namun tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Pria itu bertingkah terlalu aneh akhir-akhir ini, membuat Lovelia harus segera menciptakan alasan yang jauh lebih kuat demi perceraian mereka. Jika dia terlihat keluar masuk tempat kumuh ini sambil menghamburkan uang dalam jumlah besar, dia pasti akan langsung dikecam karena dianggap telah mencoreng kehormatan keluarga kekaisaran. Benar kan? Namun, Lovelia, padahal dia baru saja melangkah gagap ke pasar, namun kini nyali bertarungnya mendadak lenyap. Penyebabnya sepele, akibat terlalu gugup dan linglung. Dia malah tidak sengaja memborong habis isi dari sebuah toko khusus dewasa kelas atas. Bisa-bisa semua orang berpikir sang permaisuri membeli semua mainan itu demi memuaskan kaisar. Konyol sekali. Sekarang perhatikan bagaimana dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih menggemparkan. Mengapa ada begitu banyak orang yang berkerumun di sebelah sana? Itu adalah gedung lelang Yang Mulia Pelelangan. Kenapa pikiran itu tidak pernah terlintas sebelumnya? Mungkin saja ada barang tak terduga yang bisa memaksa pihak kekaisaran untuk langsung mengumumkan perceraian kami detik ini juga. Hadirin sekalian, saya berani menjamin bahwa kelompok budak kali ini memiliki kualitas terbaik sepanjang sejarah Pelelangan kami. Terlebih lagi, mereka semua berstatus sebagai tahanan perang. Semuanya mutlak legal menurut hukum perbudakan kekaisaran. Budak ini benar-benar kejutan tak terduga. Karena mereka tahanan asing, para bangsawan menganggap mereka kotor dan tidak pantas untuk dipercaya sama sekali. Mereka tidak begitu menyukainya. Tepat ketika juru lelang hendak mengetukkan palu tanda penjualan berakhir. Hentikan, atas perintah permaisuri. Lelang hari ini berakhir sampai di sini dan semua orang harap segera bubar. Melihat permaisuri mendadak muncul, sang juru lelang pun langsung gemetar ketakutan. Namun seorang pedagang tetaplah pedagang Yang Mulia Permaisuri. Tolong dengarkan hamba dahulu. Hamba memang sangat takut pada Anda. Namun kerugian kami akan terlampau besar jika dibatalkan begini. Dia menatap pedagang itu dengan tatapan memberiku kerugian. Alasanmu masuk akal. Ambil saja cek kosong ini. Tuliskan angka berapapun yang kau inginkan. Karena semua budak ini sekarang sudah menjadi milikku. Kau puas sekarang? Tentu saja, tentu saja. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda.
Yang mulia permaisuri pedagang itu membungkuk berkali-kali lalu segera pergi dari sana. Sementara itu, Kaisar telah mendengar kabar bahwa permaisuri nekat pergi mendatangi jalan Lanca yang liar. Hanya dengan melihat raut wajah Kaisar, sang sekretaris langsung tahu bahwa suasana hatinya sedang sangat buruk. Yang mulia, ini adalah masalah yang sangat serius. Perginya Yang Mulia Permaisuri ke tempat kotor seperti itu benar-benar telah menodai kehormatan seluruh keluarga kekaisaran. Tidak, kehormatan bukanlah masalahnya sekarang. Masalah utamanya adalah, apakah wanita itu bahkan tahu tempat berbahaya macam apa itu. Namun dia masih nekat pergi sendirian? Sepertinya aku sendiri yang harus langsung mendatangi tempat itu. Kembali ke sisi permaisuri. Para pengawal sangat terkejut saat mengetahui dia memborong semua tahanan perang dan berniat membawanya pulang ke istana. Yang Mulia, budak, kami memohon kepada Yang Mulia Permaisuri untuk memikirkan kembali keputusan membiarkan mereka bekerja di dalam istana. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Apapun yang terjadi, istana ini yang akan bertanggung jawab bahwa mereka pergi. Pastikan mereka menerima 3 jam pendidikan setiap hari untuk mempelajari bahasa kekaisaran, tentang masyarakat kekaisaran, hukum kekaisaran, dan pelajaran dasar lainnya. Pengawal itu masih mendesak sang permaisuri untuk berpikir 2 kali setelah mendengar perintah ini. Namun para budak yang sudah terisak itu hanya bisa terus mengucap terima kasih karena ketakutan. Para budak tidak pernah tahu kemana mereka akan dijual atau bahaya apa yang menanti. Tapi mereka semua sudah dewasa, jadi pengajaran selama 1 tahun seharusnya sudah cukup. Setelah itu, dia akan memberi mereka modal hidup mandiri, membebaskan mereka, lalu membiarkan mereka memulai hidup baru. Tepat saat itu, suara cambukan keras dan teriakan kasar terdengar menyuruh mereka cepat bergerak. Kenapa kalian malah lambat begitu? Kalau malas terus akan kulempar kalian jadi makanan monster. Berhenti, apakah anak itu juga seorang budak? Jelas-jelas aku sudah membeli semua budak di sini, berani sekali kau menyembunyikan satu apa? Benar, dia budak, tapi dia milik rumah lelang dan bukan bagian dari paket penjualan. Lagi pula dia sama sekali tidak bernilai sebagai barang dagangan. Berikan cambukmu itu padaku. Sang permaisuri langsung merebut cambuk itu dari si pedagang dan mencambukkannya kembali ke tubuh pria itu. Dengar baik-baik, mau budak atau bukan, kau tidak boleh sembarangan mencambuk orang. Apalagi seorang anak kecil. Aku akan membeli anak ini juga, meski kau harus membayar harga yang sangat tinggi. Baiklah, Yang Mulia Permaisuri, kalau begitu saya akan segera pergi dari sini. Bagaimana bisa seorang permaisuri berkeliaran di pasar gelap hanya untuk membeli barang tidak jelas? Tidak hanya membeli budak secara impulsif, tapi juga mencambuk seorang pedagang di depan umum. Bahkan para pengawal tidak tega melihatnya. Kali ini, dia pasti akan mendapatkan perceraian itu. Setidaknya, kali ini opini publik pasti akan berada di pihaknya. Terima kasih banyak atas kebaikan ini, Yang Mulia Permaisuri. Mulai hari ini, asalkan demi Anda. Bahkan dengan tubuh yang rapuh ini pun, Caleb akan dengan senang hati mempertaruhkan nyawa untuk membalas kebaikan Anda. Caleb mendengar nama itu dan melihat wajahnya dengan jelas. Ujung jari permaisuri langsung gemetar. Jadi, inilah sosok pemeran utama pria kedua dari cerita aslinya. Sosok Caleb muncul di pertengahan cerita asli. Seorang anak laki-laki berwajah polos dan lembut, namun menyimpan kegelapan yang mengerikan di hatinya. Orang tuanya adalah para tahanan perang. Sejak lahir, dia sudah menjalani hidup sebagai budak. Namun hanya dengan belajar sendiri, dia berhasil mencapai tingkat penyihir agung lingkaran 7. Lalu menggunakan sihir hebatnya untuk berjasa besar demi menghapus status budaknya. Setelah itu, dia mendirikan sebuah gilda informasi. Dalam cerita asli, dia perlahan menaruh hati pada Aisyah, lalu menggunakan gildanya untuk memberikan bantuan besar kepadanya. Tapi sekarang, dia masih sangat muda dan tubuhnya begitu rapuh. Mungkin akibat dari perbudakan jangka panjang dan kurang gizi. Bahkan kepribadiannya tampak jauh lebih tertutup dibandingkan dengan di buku. Permaisuri memeluknya sambil melamun sampai Caleb memanggilnya. Membuat sang permaisuri tersadar bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dan tepat pada saat itu, Kaisar tiba. Apa yang sedang kalian lakukan? Permaisuri sama sekali tidak terkejut dengan kedatangannya. Hal yang sangat mudah ditebak. Begitu mendengar aku pergi ke jalan Lanca,
Dia pasti cukup murka untuk datang dan menyeretku kembali sendiri. Apakah Yang Mulia datang langsung hanya untuk memarahiku? Karena aku pergi ke tempat yang dilarang bagi seorang permaisuri. Jika demikian, Anda sebaiknya berterus terang dan usir saja aku keluar dari istana ini. Kaisar mengabaikan kata-katanya dan hanya bertanya dengan dingin. Siapa makhluk kotor di sebelahmu itu? Dia budak yang baru kubeli bernama Thor. Aku baru saja membeli sekitar 30 budak. Kenapa kau baru saja mencium budak itu? Permaisuri menatapnya dengan terkejut. Apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kaisar balas berteriak, kau tidak melakukannya. Tentu saja tidak. Aku hanya memeriksa luka anak ini. Meski itu hanya salah paham. Ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Apa kau benar-benar mengira aku orang bejat tanpa malu yang akan mencium anak kecil seperti ini? Begitu rupanya, itu benar. Jika rumor menyebar bahwa permaisuri memangsa anak-anak, hal itu akan terdengar sangat buruk. Jadi, kau tidak marah hanya karena aku mendatangi jalan lanca. Kaisar tiba-tiba mendekat ke telinga permaisuri, lalu merendahkan nada suaranya. Aku pemilik jalan ini. Mengapa aku harus marah tentang hal itu, wahai permaisuri? Hanya segelintir orang, termasuk sekretaris, yang mengetahui rahasia ini. Bisa dibilang kaulah yang baru saja memberitahu dirinya. Kau paham apa arti semua ini kan? Tidak ada orang bodoh di dunia ini yang akan membocorkan rahasia besar kepada orang yang akan diceraikan. Pengakuan sang kaisar bukan sekadar pernyataan bahwa dirinya tidak akan pernah menyetujui perceraian. Itu juga merupakan penegasan bahwa selama dia menolak, tidak ada yang bisa mengakhiri pernikahan ini. Dan sekarang setelah rahasia sang kaisar diketahui, permaisuri terikat semakin erat dengannya. Entah dia suka ataupun tidak. Pria itu baru saja melakukan skakmat, dan itu sangat menjengkelkan. Sang permaisuri telah membawa pemeran utama pria kedua kembali dari jalan lancang demi mencegah agar takdir tragisnya tidak terulang seperti cerita aslinya. Setelah kembali ke istana, Chor bertekad kuat untuk membalas kebaikan luar biasa dari permaisuri. Dia bersikeras untuk menjadi pengawal malam pribadinya. Chor, kau masih terlalu muda untuk menjadi kesatria. Pikirkanlah baik-baik. Menjadi seorang kesatria pengawal jauh lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan. Mengapa kita tidak mencari pekerjaan lain yang lebih cocok untukmu? Sebenarnya, dengan bakat luar biasa yang sanggup membawanya belajar sendiri hingga lingkaran. Ketujuh, Lovelia ingin memberinya posisi yang sesuai dengan kemampuan itu. Selain itu, karena kondisi kakinya, dia mungkin tidak akan sanggup melakukan pekerjaan bersih-bersih ataupun mengangkut barang. Namun bagaimana caranya dia mengatakan hal itu? Yang Mulia, sebenarnya aku terlahir dengan sihir bawaan. Aku sengaja menyembunyikannya selama ini karena takut ada orang jahat yang akan memanfaatkannya. Tapi sekarang aku percaya padamu. Tolong izinkan aku menggunakan kekuatan ini untuk mengabdi padamu. Anak itu mengatakannya sendiri, yang tentu saja membuat segalanya jauh lebih mudah. Caleb, daripada menjadi kesatria pengawal. Bagaimana jika kau bekerja di lembaga penelitian akademi saja? Jika ingin mengembangkan kemampuanmu, kau butuh mempelajari sihir secara sistematis. Yang Mulia, pasti ada banyak orang seumuranku di akademi, benar begitu. Sejak kecil, aku sering dirundung oleh anak-anak seusiaku, jadi aku sangat takut dengan teman sebaya. Dia ternyata juga mengalami hal itu. Jika mengingat cara yang dia gunakan di cerita aslinya, dia tampak seperti tipe yang akan membalas tanpa ampun. Apakah karena dia masih muda dan tertutup sekarang, sehingga belum tumbuh menjadi sosok kejam itu? Permaisuri menghela napas. Baiklah, aku setuju, berhentilah menangis. Sungguh, aku sangat senang karena akhirnya bisa menjadi kesatria pengawal pribadi sang permaisuri. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku yang tidak berarti ini. Jangan sebut hidupmu tidak berarti. Jangan pernah meremehkan hidupmu sendiri seperti itu. No satu pun kehidupan yang sia-sia di dunia ini, setiap nyawa pasti memiliki arti. Chor melangkah dengan sangat hikmat di depan permaisuri, berlutut dengan satu kaki, lalu bersiap untuk mencium kakinya. Sang permaisuri terkejut setengah mati, apa yang sedang kamu lakukan? Kudengar budak memberi salam kepada tuannya seperti ini. Aku serahkan seluruh jiwa dan ragaku hanya untuk satu-satunya tuanku. Selain itu, aku bersumpah bahwa semua yang kumiliki hingga benang terakhir akan kuberikan kepadamu. Wahai tuanku, kekaisaran memang memiliki adat seperti itu.
Tapi kenapa semua ritual lokal di sini sangat memalukan? Jangan pernah membuatku merasa sedih seperti itu lagi. Baju yang kubelikan untukmu nanti bisa kotor. Di tempat lain, sang kaisar mulai merasa kesal melihat Chor yang selalu menempel pada permaisuri. Budak kecil itu belakangan ini benar-benar merusak pemandangan. Haruskah dia menempel begitu dekat dengan orang yang dijaganya? Aku ragu dia berguna sebagai ksatria pengawal. Tapi tidak, ini keputusannya, dan dia pasti punya alasan sendiri. Kaisar tidak bisa terus melakukan hal-hal yang merusak hubungannya dengan permaisuri. Peduli setan seberapa mengganggunya budak itu. Hal sekecil ini bukan sesuatu yang patut diributkan oleh seorang kaisar agung. Yang lebih mengkhawatirkan adalah daftar belanjaan memalukan milik sang permaisuri di Jalan Lauman. Permaisuri yang pergi berbelanja di Lancar bukanlah perkara sepele, dan beredam opini publik tidak akan mudah. Pertama, dekret kekaisaran harus segera dikeluarkan untuk media. Lalu, berikan sedikit suap manis untuk membungkam mereka. Dia juga harus melacak semua orang yang melihat permaisuri hari itu dan menyumpah mereka agar tutup mulut. Pekerjaan yang menyita waktu tapi dibanding masalah lain, ini belum ada apa-apanya. Permaisuri terus menuntut cerai setiap hari dan biasanya bahkan menolak untuk menemuinya. Sama sekali tidak mungkin dia membeli barang-barang itu untuk digunakan bersama suaminya. Cukup dia tidak akan pernah tahu hanya dengan menebak-nebak. Lebih baik langsung menanyakannya pada yang bersangkutan. Saat sang kaisar tiba di kediaman permaisuri dan hendak mengetuk pintu, dia mendengar dari dalam orik, "Chor, kamu membuat ini sulit bagiku. Ini terlalu berharga untuk orang sepertiku. Aku hanya seorang budak. Apa kamu benar-benar menolaknya? Semua pakaian ini dibeli untukmu. Jika kamu tidak memakainya, tidak ada orang lain yang akan memakainya." Budak kecil itu lagi di tengah malam buta. Mereka berdua saja di dalam kamar, mengobrol begitu intim. Hadiah dariku bahkan tidak diliriknya sama sekali, tapi dia malah memberi budak itu hadiah. Semakin kaisar memikirkannya, kemarahannya semakin meluap, hingga akhirnya dia mendobrak pintu itu. Permaisuri pun sama terkejutnya, "Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Maafkan aku jika telah lancang mengganggu momen penuh kebahagiaan kalian berdua di sini." Namun melihat pemandangan ini, aku sungguh tidak mengerti. Ksatria pengawal macam apa yang menemui permaisuri sendirian di kamar tidurnya pada jam seperti ini? Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu datang hanya untuk menuduh budak hina ini sangat ketakutan. Yang mulia. Tetapi yang mulia permaisuri tidak melakukan kesalahan apapun. Yang mulia hanya memanggilku karena mendengar hadiah untukku telah tiba dan ingin aku memeriksanya langsung. Jika ada yang harus dihukum, biarlah itu aku, karena terlalu percaya diri dan bertindak gegabah. Calap, berdirilah, kamu sama sekali tidak perlu meminta maaf. Apakah aku bahkan tidak diizinkan memberikan hadiah kecil kepada bawahan yang setia? Jangan bilang kamu mencurigai aku berselingkuh. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas terakhir kali. Aku tidak memiliki perasaan seperti itu, pada anak ini aku tidak sedang mencurigaimu sekarang. Aku hanya ingin tahu saja, apakah bocah itu sama sekali tidak memiliki tata krama? Yang mulia, apakah kamu meragukan anak yang tidak bersalah ini? Akulah yang memanggil Calap ke sini. Dia tidak datang, atas kemauannya sendiri. Seketika ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kaisar menghela napas dalam hati, mengapa aku melakukan ini? Aku tahu tidak seharusnya terus merusak hubungan kami seperti ini. Tapi mengapa aku selalu hilang kendali di depannya? Kau boleh pergi sekarang. Baik, yang mulia. Saat Chor pergi, dia sempat melirik ke arah mereka berdua. Dan di balik tatapan yang biasanya lemah itu, kilatan aneh muncul. Setelah kepergian Chor, kini hanya tersisa sang kaisar dan permaisurinya saja. Yang mulia, jangan pernah berharap tatapan tajam Anda ini akan sanggup membuatku tenang. Datang menemuiku selarut ini, Anda pasti ingin membujukku untuk bekerja sama kembali, kan? Padahal baru saja Anda bicara begitu kasar. Apa sekarang Anda sedang bingung mencari cara memperbaikinya? Makin cerdas dirimu, makin besar keinginanku untuk bekerja sama, aku mengerti sekarang. Kalau begitu, bukankah seharusnya Yang Mulia lebih peka dalam membaca situasi dan ekspresiku? Ini saranku, jika ingin meminta bantuan seseorang, jangan pernah lakukan hal yang membuatnya kesal. Menarik dari sekarang aku, sang kaisar, harus menjaga perasaan orang lain. Jika ingin membuat seseorang senang, apa yang harus dilakukan itu perkara mudah sebenarnya. Pertama,
Berhentilah menceramahiku dan patuhilah permintaanku untuk bercerai saja. Kaisar melangkah mendekati sang permaisuri, lalu berbisik bahwa hal itu sangat tidak mungkin. Kalau begitu, mungkin akan terasa jauh lebih mudah jika aku berlutut dan mencium kakimu untuk memohon kepadamu. Sang permaisuri mengepalkan tangannya. Candaan Anda sama sekali tidak lucu. Anda jelas tidak bersungguh-sungguh. Namun sebagai kaisar Anda masih saja terus bersandiwara seperti ini. Lagi pula, Anda sama sekali tidak memiliki ketertarikan sedikit pun padaku. Dia menyantak tangannya dari cengkeraman kaisar. Apakah Anda benar-benar berpikir demikian? Kalau begitu akan kutunjukkan kepadamu seberapa jauh aku bersedia melangkah untuk memilikimu. Kaisar merangkul pinggang sang permaisuri dan mendadak menjatuhkan tubuhnya ke lantai dengan paksa. Seperti ini, lebih baik sekarang, akhirnya aku bisa membuatmu paham bagaimana perasaanku. Tubuh permaisuri gemetar hebat. Apakah pria ini sudah gila? Dia bangkit hendak berteriak padanya. Namun Yang Mulia langsung membungkam bibirnya dengan ciuman paksa. Permaisuri tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa meraba sekitar untuk mencari sesuatu untuk dilempar. Dia akhirnya berhasil menjauh, lalu berteriak lantang, pergi, keluar dari sini sekarang juga. Melihat permaisuri benar-benar murka, Kaisar hanya bisa bergumam minta maaf dengan tergesa-gesa lalu pergi. Aku benar-benar telah melakukan tindakan yang sangat keterlaluan. Aku sampai kehilangan kendali di hadapannya dan bertindak sejauh itu. Sepanjang jalan kembali, Kaisar terus membayangkan kejadian tadi berulang kali dalam kepalanya. Bagaimanapun caranya, dia harus segera meredakan kemarahan sang permaisuri. Dia bahkan belum menanyakan satupun tujuannya datang dan justru malah membuat wanita itu ketakutan. Seperti itu. Aku pasti sudah gila, karena masih sempat memikirkan kelembutan bibirnya dalam situasi sekacau itu. Perasaan ini sungguh terlalu kuat untukku. Apakah sebuah ciuman biasa memang sewajarnya memberikan kepuasan sebesar itu? Sungguh aneh ini, berarti satu-satunya orang yang bisa membuatku merasakan hal ini hanyalah sang permaisuri sendiri. Mengetahui permaisuri berduaan dengan seorang budak di kamarnya saat malam hari saja sudah membuatnya semarah itu. Jika diingat kembali, reaksinya itu memang terasa sangat aneh bagi dirinya. Padahal sejak awal, yang ditawarkan wanita itu hanyalah sebuah kerjasama demi kepentingan belaka. Menurut adat kekaisaran, sudah menjadi hal biasa bagi kaum bangsawan memiliki kekasih gelap. Bahkan kontrak pernikahan mereka secara jelas telah menyatakan hal tersebut. Jadi jika dia membawa seorang budak ke kamarnya atau pergi dikelilingi pria lain, secara teori itu bukan lagi urusannya. Namun nyatanya, dia tetap saja kehilangan kesabaran dan diselimuti kemarahan besar. Mengapa dia menginginkan hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja dengannya? Menjadi sosok seperti budak itu seorang pasangan yang jauh lebih dekat dan istimewa. Jadi, inilah yang dinamakan terpikat secara mendalam oleh bakat luar biasa seseorang. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang kemampuannya diakui sang kaisar. Seseorang yang ingin dia dampingi dan dekati secara mendalam. Melampaui sekadar urusan formalitas istana. Mungkin hanya sebatas itu saja. Maka dia memaksa pikirannya untuk melupakan ciuman malam itu. Bagaimanapun, emosi semacam itu sama sekali tidak berguna bagi posisinya saat ini. Sementara itu, permaisuri terus memukuli bantalnya dengan geram demi meluapkan seluruh emosi atas kejadian semalam. Lovelia merasa hampir gila karena membiarkan pria itu menciumnya. Meski kaisar yang memulai serangan dingin itu duluan. Kebencian beralih pada dirinya sendiri karena sempat terbuai oleh sentuhan bibir pria bajingan itu. Walau hanya sesaat, kenyataan pahit itu benar-benar menghancurkan harga diri tingginya. Andai saja ciuman kaisar sedikit lebih buruk, perasaannya tidak akan sekacau dan sefrustrasi ini. Masa bodoh, hari ini dia menolak melakukan apapun. Lovelia hanya ingin bersembunyi di kamar, beristirahat, sembari memikirkan langkah licik selanjutnya. Namun, rencana di istana jarang berjalan mulus ketika seorang pelayan tiba-tiba mendobrak pintu. Dengan panik, pelayan membawa kabar mendesak bahwa kaisar menuntut pertemuan segera. Setelah malam gila itu, bagaimana mereka bisa bertemu? Lovelia menyuruhnya melapor bahwa permaisuri sedang demam menular, jadi tidak bisa menemui siapapun. Tapi sang kaisar menegaskan jika dia tidak bisa menemuinya hari ini, dia akan terus datang besok dan seterusnya. Mendengar ancaman dingin itu,
Lovilias seketika merasa dunianya runtuh tak bersisa. Segala sesuatunya berjalan tepat seperti taktik dingin yang telah disusun Kaisar. Demi menyelamatkan pelayannya dari murka istana. Lovilia akhirnya menyerah dan berjanji akan menemui Kaisar dalam 30 menit. Suasana berganti saat Lovilia berdiri di hadapan Kaisar. Menyindir bahwa pria itu datang jauh lebih cepat dari dugaannya. Padahal permaisuri sengaja mengarang berbagai alasan rumit hanya demi mengulur waktu agar sang Kaisar pergi. Dia berharap Kaisar cukup peka untuk pulang. Namun rupanya, dia terlalu tinggi menilai kepekaan sang penguasa tertinggi. Kaisar menjawab tanpa malu jika itu yang permaisuri inginkan, maka tidak masalah baginya. Kaisar akan tetap datang berkunjung. Sebab, bisa menatap wajah permaisuri secara langsung adalah satu-satunya hal yang penting. Permaisuri kehilangan kata-kata, lalu mendesak suaminya untuk segera menjelaskan tujuan kedatangannya yang tiba-tiba itu. Lovilia memintanya langsung bicara ke inti masalah, karena dia bahkan tidak punya waktu untuk sekadar menyisir rambut. Kaisar mengaku hanya ingin meminta maaf atas kekacauan semalam. Tindakan impulsifnya mencium permaisuri secara mendadak pasti telah menakutinya. Dan kini dia datang menebus kesalahan tersebut. Permohonan maaf yang tulus itu justru terdengar sangat janggal di telinga sang permaisuri. Kaisar meminta maaf karena merasa bersalah, padahal dia sendiri sudah hampir melupakan kejadian itu. Kini dia terpaksa mengingatnya kembali, dan rasa cemas yang dalam itu perlahan mulai merayap naik. Lovilia lantas menyindir keturunan kekaisaran itu, menanyakan apakah satu selir agung belum cukup memuaskan hasratnya. Teganya dia bertindak demikian pada wanita yang sebentar lagi akan segera diceraikannya. Sebelum ucapannya selesai, Kaisar justru menunjukkan raut wajah yang benar-benar terkejut. Kaisar balik bertanya dengan heran, menegaskan bahwa dia tidak pernah berbagi ranjang atau mencium wanita manapun. Sumpah itu diucapkan sejak awal pernikahan mereka. Dan dia bertanya, apakah permaisuri menuduhnya telah melanggar janji sakral tersebut. Tatapan permaisuri seketika berubah dingin, mengingat suaminya sebenarnya memiliki 2 orang istri. Wajar saja jika dia berasumsi Kaisar sudah melakukannya. Demi mengamankan garis keturunan kekaisaran yang sangat penting. Berarti kejadian semalam adalah ciuman pertama bagi Lovilia, sekaligus bagi sang Kaisar sendiri. Masa bodoh, dia tidak bertanggung jawab atas urusan konyol tersebut. Fokus utamanya sekarang adalah merancang taktik jitu untuk melarikan diri dari istana ini. Jika urusan Kaisar sudah selesai, maka permaisuri pamit untuk segera mengundurkan diri sekarang. Melarikan diri adalah keputusan tepat, karena pusaran intrik ini sama sekali tidak melibatkan perasaan pribadinya. Menatap punggung sang permaisuri yang perlahan menjauh, Kaisar hanya bisa bergumam lirih sendirian. Dia berpura-pura sangat tenang, padahal sebenarnya dia begitu canggung saat berada di dekat lawan jenis. Kaisar cemas dia akan tersipu semudah ini di depan pria lain juga. Maka Kaisar merancang taktik pria tampan. Barangkali cara itu bisa membuatnya lebih mudah diajak bekerja sama. Adegan beralih seketika Lovilia sedang sibuk membolak-balik lembaran surat kabar terbaru. Dia mengira kelakuannya yang keterlaluan itu sudah tersebar luas di seluruh penjuru kerajaan. Tapi setelah memeriksa semuanya tak ada satupun garis tulisan, bahkan di koran gosip murahan. Aku sengaja memakai gaun mencolok dan pergi ke tempat yang paling ramai. Kabar apa lagi yang bisa lebih menarik perhatian dibanding tindakan itu? Ini pasti ulah Kaisar sialan itu. Dia benar-benar pria yang sangat keras kepala. Semua trik licik sudah dia kerahkan tanpa sisa. Nyatanya alih-alih bercerai rencana nekatnya justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Awalnya dia sangat berharap bisa kembali pulang ke dunia modern yang dulu. Namun kini, semua tampak mustahil. Bertahan hidup di sini sekarang jauh lebih masuk akal. Lagi pula hubungannya dengan keluarganya sendiri sudah lama terputus sepenuhnya. Masalahnya adalah sang permaisuri tidak memiliki keluarga maupun seorang teman pun yang bisa dipercaya. Jadi setelah bercerai nanti hanya uang dan dirinya sendirilah yang bisa dia andalkan. Di kekaisaran yang sangat konservatif ini, wanita yang bercerai hanya boleh membawa perhiasan serta aksesoris mereka pergi. Alasan inilah yang membuat Lovilia gila-gilaan berbelanja akhir-akhir ini. Jumlah uang yang dia habiskan bahkan sudah cukup untuk membeli rumah mewah di kota kecil. Karena keadaannya sudah begini, dia harus bergerak cepat sebelum kesempatan emas ini hilang.
menggunakan sisa uangnya untuk segera memulai karir baru yang mandiri. Memanfaatkan pengetahuan lamanya untuk bekerja sebagai akuntan pajak atau konsultan hukum tampaknya bukan pilihan yang buruk. Apapun pekerjaan yang dia pilih nanti membangun relasi sejak dini adalah langkah terbaiknya. Hal itu jelas akan sangat menguntungkan posisinya kelak. Saat Permaisuri sibuk merancang masa depannya, sang kaisar justru sedang mengawasi. Dia baru saja selesai membereskan semua kekacauan konyol yang diperbuat istrinya itu. Hanya itu saja isi laporannya, tidak ada yang lain. Masih ada satu hal lagi. Para budak yang dibawa pulang oleh Permaisuri menunjukkan kinerja yang luar biasa. Rumor di istana menyebutkan reputasi sang Permaisuri kini mulai meningkat. Apa katamu? Memang benar, di setiap sudut istana orang-orang membicarakan betapa rajinnya budak bawaan Permaisuri itu. Mereka tidak hanya ramah, melainkan juga memiliki wajah yang sangat menawan. Saat melintas, budak bernama Bania mendengar hal itu dan tidak bisa menahan senyumnya. Caleb yang melihatnya terkikik di sudut koridor merasa penasaran, lalu segera menghampirinya. Aku tadi lewat dan mendengar orang-orang memuji kemuliaan sang Permaisuri. Jadi aku sengaja mendengarkan, dan entah kenapa aku merasa sangat bahagia mendengarnya. Caur, apa kau masih ingat ucapan Permaisuri saat menyelamatkan kita dulu? Dia khawatir kita akan dikucilkan jika orang lain tahu status kita sebagai budak. Karena itulah dia membantu menyembunyikannya. Begitu mendengar ucapan tulus itu, aku langsung bersumpah akan melakukan apapun demi membalas kebaikannya. Mendengar kerja keras kita memperbaiki reputasi beliau membuatku sangat bahagia. Dulu aku selalu mendengar desas-desus kelam. Budak seperti kita biasanya hanya dijual ke rumah bangsawan kaya dan dipaksa melayani nafsu mereka. Dia tak pernah menyangka bahwa kita malah bisa seberuntung ini. Bekerja dengan layak dan menikmati makanan hangat setiap harinya.